Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye berdengung. Cermin ilahi Gongsun Meiyu menjadi mempesona dan mendarat di seluruh taman. Seluruh pemandangan menjadi seputih salju, para penonton kesulitan membuka mata. Sebuah mata muncul dari cerminnya. Mata yang sangat indah dan penuh semangat ini berubah menggoda dalam sekejap. Kemegahannya yang luar biasa akan membuat orang langsung tersesat. Hati-hati, Zhang Baitu dan Hong Yujiao berteriak ngeri. Mereka pernah menderita akibat tekniknya sebelumnya dan mengetahui betapa mengerikannya teknik itu. Namun, Jian Xiaoti dengan cepat menunda mereka menjauh dari pertarungan. Yang Nobel, apakah kamu benar-benar ingin memukulku? Suara Meiyu menggoda sampai ke tulang. Hal itu menyebabkan orang lain merasa lemah dan menyebabkan jiwa mereka meninggalkan tubuhnya. Matanya yang indah memancarkan cahaya yang aneh namun mempesona seperti air musim gugur yang jernih. Li Qiye berhenti dan menatap dengan obsesif. Dalam waktu singkat, matanya menjadi semakin menawan. Ini mengirimkan gelombang tepat ke mata Li Qiye untuk memikatnya sepenuhnya. Kamu cantik sekali. Li Qiye yang kebingungan terpaku pada dirinya sendiri sambil berdiri di sana tanpa bergerak. Sangat menakutkan. Banyak orang yang bersiap sebelum adegan ini. Dia bisa mengendalikan musuh tanpa perlu bertarung sama sekali. Meiyu mencibir setelah melihat Li Qiye jatuh di bawah kendalinya dan menyuarakan rasa meremehkannya, dan di sini aku berpikir bahwa kamu sebenarnya kuat. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, hati Dao seperti itu tidak layak untuk disebutkan. Fei Yan dengan sorotan dinginnya, Li Qiye sudah mati di matanya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sister Sangguan, kamu bisa menyiksanya sesukamu sekarang. Meiyu kembali menampilkan senyumnya yang samar dan menawan. Namun, senyuman menawan tersebut terkesan sangat menakutkan bagi penontonnya. Tatapan menggoda dalam pantulan ilahinya terlalu berlebihan. Begitu lawannya kehilangan akal sehatnya, dia bisa memanipulasi mereka sesuai keinginannya. Kemarilah, dia dengan lembut memberi isyarat padanya. Li Qiye tampak sangat lamban saat sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Setelah mendengar perintahnya, dia perlahan berjalan ke arahnya. Baik Baitu dan Yujiao bertepuk tangan karena ketakutan ketika mereka berteriak, bangsawan muda. Namun, Jian Xiaoti mencegah mereka untuk mencoba membantu. Dalam sekejap mata, Li Qiye berdiri di hadapannya. Dia memandangi bonekanya dan merasa cukup senang dengan dirinya sendiri sebelum tersenyum untuk berkata, bahkan jika kamu bisa menghilangkan pesonanya, tubuhmu sendiri tidak akan mampu menahan rayuannya. Ini adalah kekuatan paling mendasar, kamu tidak bisa menahannya sama sekali. Dia sangat percaya diri dengan mengungkapkannya yang menggoda. Selama seseorang melihatnya, tidak peduli seberapa kuatnya mereka tidak akan mampu mengendalikan pikirannya. Hati mereka akan mulai bimbang sampai mereka sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dia dengan nada menghina memerintahkan, oke, berlutut dan tundukkan kepalamu untuk meminta maaf kepada Nona Sangguan sampai tengkorakmu benar-benar hancur. Suara membaik. Tiba-tiba, sebuah tangan menjambak rambutnya. Perkembangan mendadak ini benar-benar tidak terduga. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu karena dia berdiri terlalu dekat dengannya. Bam! Tangan yang mencengkeram rambutnya ini membenturkan kepalanya ke pilar batu hingga darah berceceran. Bang! Suara tabrakan lain terdengar. Kepalanya diayunkan ke pilar lagi. Wajahnya hancur total hingga tak bisa dikenal lagi. Fitur awalnya yang tertinggi hancur berkeping-keping dan sekarang terlihat cukup menakutkan. Li Qiye adalah pelakunya. Dia dengan mudah membantingnya ke pilar tanpa ampun. Berhenti, Meiyu menjerit saat energi darahnya meletus untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun, dia meluaskannya ke mengganggu. Di bawah tinju penekan neraka, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bang! Kepalanya terbentur pilar lain hingga roboh bersama tengkoraknya. Dan materi otak darah menyembur keluar di tengah kejadian yang mengerikan ini. Mati! Fei Yan berteriak dan dengan cepat mengambil tindakan. Dia menjalin 10 belati untuk membentuk mudra Phoenix. Raungan burung Phoenix bergema di langit, itu datang membunuh dengan aura Dewa Raja. Momentumnya yang besar dapat menghancurkan kosmos dan menyapu bersih dewa dan iblis. Serangan Dewa Raja tidak ada bandingannya.
Itu bisa mempromosikan bintang dan menjanjikan dunia. Dia bertujuan untuk menekan Li Qiye dengan satu gerakan ini untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi. Namun, Li Qiye tidak repot-repot melihat mudra Phoenix miliknya. Dia dengan santai melepaskan tinju penghancur langit, tinju yang mampu menghancurkan banyak sekali dao dan kubah langit dengan kekuatan yang tajam dan luar biasa. Pekikan, burung Phoenix itu menangis sedih saat ia terbelah menjadi dua dalam sekejap. Setelah mengalahkan mudra tersebut, tinju Li Qiye tidak berhenti dan terus terbang menuju Fei Yan dengan kecepatan ekstrim. Itu terlalu cepat dan tajam, Fei Yan terkejut. Lingkaran cahayanya bersatu membentuk perisai untuk memblokir serangan ini. Namun, perisai itu tidak bisa menghentikan serangan tajam ini. Dengan keras, tinju itu menembus dada. Dia terlempar keluar sementara tubuhnya menghancurkan beberapa paviliun yang dilewatinya. Sementara itu, Li Qiye tidak berhenti sejenak. Dia membanting Mei Yu ke pilar lain. Rekaman dagingnya terus terbangan saat kepalanya hancur total. Adegan berdarah seperti itu membuat semua orang takut. Beberapa bahkan tidak mampu menontonnya. Mei Yu dulunya adalah penggoda yang sangat menarik, tapi sekarang kepalanya telah berubah bentuk hingga tidak bisa dikenali lagi. Kontrasnya terlalu besar. Bam! Saat ini, tubuh Mei Yu tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Li Qiye terpaksa mundur beberapa langkah dari ledakan tersebut. Binatang kecil, kamu membuatku marah. Cahaya tak berujung muncul dari kabut berdarah. Mei Yu sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Auranya menjadi lebih cemerlang dan pesonanya diperkuat. Setiap inci kulitnya menjadi lebih putih dan sempurna. Dia sengaja mengungkapkan dirinya kepada orang banyak. Para penonton merasakan darah mereka mendidih setelah melihat belahan dadanya. Keharumannya yang manis menyerang dan membuat mereka terpesona juga. Ini adalah bentuk akhir dari tatapannya yang menggoda. Dengan nasib sebenarnya di tempat kerja, dia mampu mengerahkan tatapan menggoda hingga batasnya. Refleksi ilahinya memproyeksikan dirinya ke langit dan berubah menjadi cermin raksasa. Itu memancarkan cahaya yang tak tertandingi yang terkonsentrasi pada Li Qiye. Pada saat ini, banyak petani di taman merasakan kedewasaan mereka meningkat, mereka langsung tergoda oleh aroma manisnya. Binatang kecil, mati. Mata Mei Yu berbinar. Godaannya diwujudkan dalam bentuk fisik seperti cacing surgawi yang mengeluarkan benangnya untuk membungkus Li Qiye. Trik yang tidak penting. Li Qiye bahkan tidak mengangkat alisnya. Dengan dengungan, fisik batinnya muncul. Hukum universal mulai menekan langit. Ketika fisik ketuhanan yang menekan neraka muncul, Li Qiye sepertinya berubah menjadi dewa yang menindas. Bang! Dia tanpa ampun menginjak Mei Yu. Mengaktifkan. Mei Yu menjawab sambil menangis. Cermin di langit bergeser dan semakin menyinari Li Qiye. Ledakan. Tidak peduli seberapa kuat cerminnya karena cermin itu tidak berguna di hadapan fisik Li Qiye. Dia langsung terinjak di bawah kakinya. Li Qiye dengan dingin berkata, kamu seharusnya tidak bersekongkol melawan bangsaku. Kamu, Mei Yu berteriak dan bergerak maju mundur untuk melarikan diri. Sayangnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali karena beban dari immortal fisik. Teman kecil, tunjukkan belas kasihan. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di taman. Dia mengulurkan tangan ke arah Li Qiye untuk menyelamatkan Mei Yu. Li Qiye membentangkan telapak tangannya dan sebuah lubang hitam muncul dan langsung menelan pria ini. Di bawah tinju jahat pemakan surga, bahkan lelaki tua ini tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima pengusirannya. Leluhur, Jian Xiaoti terkejut melihat pengusiran itu. Li Qiye dengan malu-malu berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Fisik penekan neraka diaktifkan dan runtuh, melenyapkan Mei Yu. Tidak, dia berteriak sebelum kematiannya. Nasib aslinya hancur dan berubah menjadi partikel terang yang perlahan menyebar, tidak ada sedikit pun jejak yang tersisa setelahnya. Seluruh pemandangan menjadi sangat sunyi setelah partikel Mei Yu menyebar. Kerumunan bisa mendengar satu sama lain bernapas. Tidak ada suara lain karena orang-orang belum kembali dari kesenangannya. Fei Yan, sebaliknya, menyadari bahwa masalah yang cukup mengerikan setelah dadanya ditembus. Dia segera berlari menyelamatkan nyawanya tanpa henti sama sekali. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk mempertahankan penampilan Dewa Raja. Akhirnya, orang-orang menjadi tenang dan memperhatikan taman yang berantakan. Mereka menatap dengan takjub pada peristiwa yang menakjubkan ini. Mereka semua tahu tentang menghancurkan Mei Yu, dan memicunya yang bahkan lebih menakutkan. Sedangkan untuk sangguan Fei Yan,
meskipun dia adalah seorang raja menengah, dia masih belum bisa menandingi Li Qiye dan tertekan setelah 1 kali pertukaran. Dapat dikatakan bahwa dia ceroboh dan tidak menggunakan senjatanya. Namun demikian, dia cukup kuat sehingga tangan kosongnya masih bisa membunuh paragon biasa. Oleh karena itu, sangat mengejutkan bahwa dia menderita melawan Li Qiye dan terpaksa melarikan diri. Zhang Baitu dan Hong Yujiao ternganga dan tidak bisa bereaksi dalam waktu lama. Mereka tahu bahwa Li Qiye sangat kuat, tetapi tidak sampai pada level ini. Dia menghancurkan Mei Yu seperti semut. Sebelumnya, mereka khawatir dia akan dimanipulasi dengan membujuknya. Sepertinya kegelisahan mereka tidak diperlukan karena Li Qiye hanya berpura-pura tadi. Suara membaik. Ketika semua orang masih tercengang, bersembunyi terbuka dan seorang lelaki tua keluar. Itu adalah orang yang membuang Li Qiye tepat sebelum menghabisi Mei Yu. Dia mampu melarikan diri dari luar angkasa tanpa mengalami kerusakan apapun dengan santai. Ini menunjukkan kekuatan yang besar. Meskipun rambutnya beruban, kulitnya masih bagus karena dia bersemangat dan memiliki semangat muda. Meski menahan aura menakutkannya, hanya matanya saja yang bisa menghancurkan bintang dan menciptakan Grand Dao. Menatapnya saja sudah cukup untuk membuat orang lain merinding. Seorang teladan tua mengenalinya dan memotretnya, kakek Jian. Dia adalah penguasa klan Jian saat ini, alasan perayaan ini, Jian Longwei. Sobat, kamu telah melewati batas. Jian Longwei tidak bisa menahan diri untuk tidak menenangkan kepalanya, ini mengaduk-aduk sarang lebah, sebuah bencana besar. Saya khawatir tidak ada seorang pun di umat manusia yang dapat melindungi Anda ketika hal itu telah meningkat ke tingkat ini. Jian Longwei tidak memusuhi Li Qiye. Faktanya, dia bahkan menyukai pria itu karena begitu berbakat. Sayangnya, dia telah membunuh Mei Yu dan melukai Fei Yan dengan parah. Ini merasakan 2 kekuatan besar di dunia roh surga. Bahkan Jian Longwei akan kesulitan melindunginya setelah peristiwa besar ini. Li Qiye tersenyum dan menjawab, hanya Roaring Cons, itu tidak bisa dianggap sebagai bencana. Jian Longwei tidak tahu bagaimana harus merespons setelah melihat sikap santai Li Qiye. Dia berasumsi bahwa ini adalah kasus anak sapi yang tidak takut pada harimau dan berkata, Keong Mengaum dapat memerintah 100 suku, melawan mereka berarti mencari kematian. Longwei, pergi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah suara lemah terdengar di pikirannya. Suara ini tidak nyaring dan hanya Jian Longwei yang bisa mendengarnya. Namun, dia sepertinya tersambar petir setelah mendengar suara ini. Dia bahkan berpikir bahwa dia salah mendengar dan berpikir sangat sulit dipercaya. Hal ini sebenarnya mengingatkan nenek moyang mereka. Li Qiye dengan santai menunjuk ke depan dan sebuah portal muncul, lalu dia langsung menghilang di dalamnya. Banyak yang tidak bisa bereaksi tepat waktu setelah portal itu hilang, jadi mereka hanya berdiri di sana sambil terlihat konyol. Sangat kuat. Akhirnya, seseorang bermimpi setelah pikirannya kembali, tidak heran mengapa dia berani membantu pohon merak menerbitkan 1 miliar ikan teming. Ini adalah pembunuh massal, dewa kematian, tidak, kita harus menemukan yang paling ganas. Paling ganas. Seseorang dengan hati-hati memikirkan judul ini dan menemukan bahwa itu sangat cocok. Gongsun Mei Yu adalah selir favorit raja yang mendalam, tapi Li Qiye membunuhnya tanpa peduli. Seberapa tegas dan kejamnya dia. Orang seperti itu memang pantas disebut paling ganas. Jian Longwei juga mendapatkan kembali ketenangannya dan memberitahu Jian Xiaoti, Xiaoti, jaga para tamu. Di kedalaman klan Jian adalah tempat terlarang. Sebuah kolam tertutup di tempat ini, tapi lebih tepat disebut peti mati yang terbuat dari udara. Peti mati ini berada di tengah dan memancarkan warna kuning menyala. Setiap sinar cahaya tampak nyata. Peti mati kuning cair ini begitu kuat sehingga segelnya pun tidak dapat menampungnya sepenuhnya. Orang-orang masih bisa merasakan aroma abadi dari air liur naga. Setelah mencium baunya, mereka akan merasakan garis keturunan mereka menjadi beberapa kali lebih kuat seolah-olah mereka akan berubah menjadi naga sejati. Mereka akan merasakan naga mengalir melalui darah di pembuluh darah mereka. Seorang lelaki tua berpakaian sederhana sedang tidur di dalam peti mati ini. Meskipun jubahnya sederhana, ia memiliki citra seorang kaisar yang megah. Tampaknya olah dia pernah melayang di atas 9 langit, melampaui dunia, dia terlahir sebagai pemimpin. Berdengung, sebuah portal muncul dan Li Qiye keluar dari sana.
Dia pergi ke depan peti air untuk melihat lelaki tua itu sebelum perlahan duduk dan menghela napas lembut setelah beberapa saat. Guyuran, suara percikan air terdengar. Orang tua yang tenggelam dalam peti mati ini melayang di atas permukaannya dan membuka matanya, memperlihatkan kekuatan yang menghancurkan. Dia ingin duduk, tapi Li Qiye dengan lembut menunjuk lengan bajunya dan berkata, "Jian Wen, tidak perlu formalitas. Jika kamu muncul keluar, akan sulit untuk menyegelmu kembali, jadi berbaring saja di sana." Dia menundukkan kepalanya dan menatap Li Qiye dengan emosional, "Yang mulia, ini benar-benar Anda. Kamu telah mendapatkan kembali tubuh aslimu." Li Qiye duduk di sana dengan sikap riang dan mengangguk, "Ini berkat Lil Blacky. Dia membayar harga yang mahal." Lelaki tua di dalam peti mati itu menghela nafas pelan sebagai jawaban, "Yang mulia, semua yang dimiliki Blacky adalah berkat Anda. Anda memberinya kehidupan, memberinya tak terkalahkan. Apa yang dia lakukan hanyalah membalas budimu." Li Qiye duduk di sana dan memperhatikan temannya yang sudah tua. Dia sudah terlalu sering melihat hal semacam ini. Waktu tidak kenal ampun. Bahkan air liur naga orang tua itu tidak bisa menyegelmu lebih lama lagi. Li Qiye mengeluh, "Kamu sekarang sudah tua, tidak lagi sekuat sebelumnya." Lelaki tua itu tersenyum menjawab, "Saya cukup puas setelah hidup sekian lama. Itu semua berkat-berkah dari Yang Mulia dan Guru." Li Qiye setuju, "Orang tua itu memang memperlakukanmu seperti miliknya. Sepertinya aku benar menyerahkanmu dan adikmu padanya." Orang tua itu terkekeh. Bahkan eksistensi kuat seperti dia masih tersenyum seperti anak kecil di hadapan Li Qiye, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Saat itu, mereka adalah gelandangan tanpa rumah. Hari-hari mereka dipenuhi rasa cemas dan takut, berlarian dari satu tempat ke tempat lain hingga bertemu dengan seekor burung gagak. Itu adalah hari di mana mereka menemukan kedamaian dan memahami apa arti kata kebahagiaan. "Yang Mulia, apakah Anda sudah mengunjungi kakak?" Orang tua itu menunjukkan senyuman murni seperti anak kecil. Li Qiye terdiam beberapa saat sebelum menganggukkan kepalanya, "Ya, saya tidak ingin kembali setelah bertahun-tahun, tetapi saya masih harus mengucapkan selamat tinggal terakhir padanya." Orang tua itu juga merenung sebelum menjawab, "Kak tidak menyesal. Dia hanya menyesali kenyataan bahwa dia tidak bisa melampaui ujian Dao terakhirnya di dalam hatinya untuk menemanimu sampai akhir. Dia ingin meminta maaf kepadamu karena telah menjadi penghalang bagi jalan kekalmu." Li Qiye dengan lembut menghela nafas, "Biarkan saja masa lalu berlalu, aku juga tidak menyalahkannya. Saya sudah lupa tentang hal-hal yang begitu jauh. Jika saya memasukkan semuanya ke dalam hati, saya tidak akan pernah merasa damai." Orang tua itu dengan gembira menambahkan, "Saya selalu berpikir Yang Mulia tidak akan pernah kembali dan saya tidak akan dapat bertemu Anda lagi. Saya cukup puas sekarang dapat bertemu Anda untuk terakhir kalinya." Li Qiye mengangguk tapi tetap diam. Akhirnya, lelaki tua itu dengan lembut bertanya, "Yang Mulia, apakah Anda di sini untuk mengucapkan selamat tinggal?" "Bisa dibilang begitu." Li Qiye menegaskan, "Mungkin kali ini untuk kebaikan. Melihatmu untuk terakhir kalinya akan memenuhi salah satu keinginanku." Dia bertanya dengan ekspresi yang sangat aneh dan rumit, "Apakah kamu akan pergi ke sana sekarang? Ini adalah dunia di mana para dewa dan kaisar hidup berdampingan." Li Qiye setelah tersenyum melihat penampilan lelaki tua itu yang kebingungan dan dengan santai berkomentar, "Kamu bilang kalau kakakmu tidak bisa melewati rintangan terakhir, tapi bukankah itu sama untukmu?" "Yang Mulia, Anda benar tentang hal itu. Hal yang sama juga terjadi pada saya, mohon jangan tertawa." Lelaki tua itu kembali tenang dan tersenyum kecut. "Tidak apa." Li Qiye menyatakan lengan bajunya sebagai jawaban, "Jika Anda ingin tahu, saya dapat memberi tahu Anda." "Tidak." Orang tua itu menahan kepalanya dengan sikap tegas, "Saya tidak ingin tahu dan tidak ingin menanyakan satu hal pun. Dia adalah dia dan aku adalah aku. Bahkan jika dia adalah kaisar abadi yang dikagumi oleh banyak orang, dia hanyalah orang asing di pikiranku." Dia dengan tegas menyatakan, "Meskipun darahnya mengalir melalui pembuluh darahku, di mataku, aku telah memutuskan semua hubungan dengannya, begitu pula saudara perempuan dan ibuku. Saat kami harus melarikan diri demi nyawa pada hari itu adalah saat kami tidak lagi berhubungan dengannya. Nama keluarga saya adalah Jian, nama keluarga saudara perempuan saya adalah Jian, begitu pula nama ibu kami.
Li Qiye menghela nafas setelah melihat ekspresinya, biarkan saja. Semuanya akan terkubur di sungai waktu. Ya, ini sudah berakhir, siapa yang masih mengingat atau mengetahuinya? Lelaki tua yang kebingungan itu diam-diam berbisik, tetapi kakak perempuanku dihantui oleh bayangan ini sepanjang hidupnya. Dia dilahirkan untuk menjadi luar biasa, ditakdirkan untuk menjadi hebat, namun dia memilih untuk menjalani kehidupan duniawi. Itu semua karena dia punya ayah yang ingin membunuh putrinya sendiri. Jian Wendi adalah nama lelaki tua ini. Dia juga merupakan nenek moyang dari klan Jian dan adik laki-laki Jian Wenxin. Asal-usul klan Jian selalu menjadi rahasia di dunia roh surga, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Faktanya, masalah ini menyembunyikan rahasia besar yang lebih baik dibungkam oleh mereka yang mengetahuinya. Klan Jian berasal dari dunia Kaisar Fana, dan Jian Wendi serta Jian Wenxin adalah anak-anak Kaisar Abadi. Sayangnya, mereka tidak bisa menikmati kehidupan mereka sebagai pangeran dan putri. Kaisar ini menggunakan pembunuhan untuk membuktikan daunnya. Saat dia mencapai puncak, iblis batiniah muncul yang gagal dia kalahkan. Karena dao pembunuhnya, dia ditakdirkan untuk melakukan pembunuhan yang kejam. Sebelum kenaikannya, beliau telah mempunyai istri dan anak. Oleh karena itu, dia tidak bisa mencapai keadaan tanpa emosi dan kekejaman. Untuk melakukan ini, dia harus melepaskan pengekangannya. Jadi, sebelum Grand Dao, dia ingin memutuskan semua emosi dengan membunuh darahnya sendiri untuk membuktikan daunnya. Sayangnya, dia gagal pada awalnya. Para pengikutnya mampu menyelamatkan keluarganya dan mengambil darinya. Namun, dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang kaisar pada saat ini, jadi dia benar-benar tidak terkalahkan. Mereka yang melindungi keluarganya tidak bisa lepas dari kemarahannya. Sejak saat itu, Ibu Jian Wendi melarikan diri bersama kedua anaknya ke 9 dunia. Kemudian, mereka bertemu dengan seekor burung gagak yang memberi mereka ide untuk mengenang kematian mereka sendiri agar dapat melarikan diri. Ayah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka telah mati, jadi dia akhirnya mengalahkan iblis dalam dirinya untuk membuktikan daunnya dan menjadi kaisar abadi yang tak terkalahkan. Setelah menjadi seorang kaisar, dia menjadi lebih kuat. Ia mampu menghitung garis keturunannya sendiri dan menyadari bahwa putra dan putrinya masih hidup. Sekilasnya mudah untuk dibayangkan. Semua senior yang melindungi istri dan anak-anaknya tewas dalam pertempuran tersebut. Gagak kegelapan harus muncul sekali lagi untuk menyelamatkan mereka dari cengkeramannya. Karena ayah mereka adalah seorang kaisar, dia tidak terkalahkan dalam generasi itu dan tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Pada saat yang sama, garis keturunan ayah mereka mengalir ke seluruh tubuh mereka, sehingga mereka tidak dapat lepas dari penglihatannya kemanapun mereka pergi. Pada akhirnya, untuk menghindari perburuan, ibu mereka bunuh diri sementara garis keturunan mereka ditutup oleh Dark Crow. Dia kemudian mempercayakan anak-anak itu kepada makhluk lain yang sangat kuat yang akhirnya menyembunyikan mereka. Karena garis keturunan mereka telah disegel dan tubuh mereka menghilang ke dalam dimensi paling rahasia di dunia ini, bahkan kaisar tidak dapat mengetahui di mana mereka bersembunyi melalui garis keturunan mereka. Pada akhirnya, kaisar menyerah. Kakak beradik ini akhirnya berhasil lolos dari musibah ini. Seiring berlalunya generasi, garis keturunan mereka yang tersegel akhirnya terbuka. Mereka bisa muncul di dunia ini sekali lagi. Eksistensi tak terkalahkan yang telah melindungi mereka selama ini menjadikan mereka sebagai murid. Oleh karena itu, keduanya mampu memulai klan Jian. Sudah berakhir, semuanya sudah hilang. Jian Wendi akhirnya berjanji dan berkata, "Saya adalah anggota klan Jian, masa lalu tidak lagi ada perjanjian dengan saya." Sejak awal pengungsi mereka, keduanya memutuskan untuk mengambil nama keluarga ibu mereka untuk memutuskan semua hubungan dengan ayah mereka. Li Qiye merasa sedikit sedih saat melihat Jian Wendi. Meskipun mereka berdua berhasil melarikan diri, seluruh pengalaman itu masih menimbulkan bayangan yang tak terhapuskan yang membayangi hati mereka selama sisa hidup mereka. Kakaknya terlahir luar biasa dan dia luar biasa. Sayangnya, dia akhirnya mengejar kehidupan damai sebagai manusia fana. Karena itu, dia menyerah bersaing memperebutkan kehendak surga dan kesempatan menjadi seorang kaisar. Namun demikian, karena kebijaksanaannya yang luar biasa, dia tidak dapat benar-benar merasakan gaya hidup damai ini. Untungnya, Jian Wendi menanganinya dengan lebih baik.
Meskipun dia tidak bisa melampaui blok Dao di hatinya, klan Jian, di bawah kepemimpinannya, masih makmur dan menjadi warisan yang bertahan hingga hari ini. Setelah beberapa saat, Jian Wendy berkomentar dengan penyesalan, sayang sekali saya tidak dapat mengikuti Anda, Yang Mulia, untuk melayani Anda selama perjalanan Anda. Li Qiye mewakili lengan bajunya dan dengan data berkata, cukup bagimu untuk tinggal di sini dan melindungi klan Jian. Mengenai membayarku kembali, kakakmu telah melakukan banyak hal. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Jian Wendy tidak setuju, tidak, Yang Mulia. Dalam pikiranku, kamu adalah orang tua keduaku. Tanpamu, aku dan adikku tidak akan selamat dan klan Jianku pasti tidak akan seperti sekarang ini. Saya hanya benci kenyataan bahwa saya tidak ingin melangkah lebih jauh, saya tidak dapat menghadapinya. Li Qiye menghela nafas, saya juga sangat senang melihat klan Jian saat ini. Tempat ini juga bisa dianggap sebagai rumahku. Jian Wendy tersenyum polos seperti anak kecil di depan Li Qiye. Berkat Li Qiye mereka berdua bisa memiliki keberanian untuk hidup. Jian Wendy mengeluarkan perintah, suruh Long Wei dan Xiaoti datang ke sini. Jian Long Wei akhirnya masuk dengan Jian Xiaoti di belakangnya. Keduanya terkejut melihat Li Qiye duduk santai di sana. Jian Long Wei kini berusia 8.000 tahun, namun saat-saat dia bertemu dengan nenek-neneknya dapat dihitung dengan tangan. Di luar peristiwa yang menghancurkan bumi, nenek moyang biasanya tidak akan menemukannya. Sedangkan untuk Jian Xiaoti, dia hanya bertemu dengan nenek-neneknya sekali. Itu terjadi pada masa dewasanya. Sejak saat itu, dia tidak dipanggil lagi. Faktanya, tidak banyak anggota klan manapun yang bisa melihat nenek moyang mereka. Ini termasuk para leluhur juga. Jian Wendy memerintahkan keduanya, berlututlah di hadapan Yang Mulia. Meskipun keduanya tidak mengetahui rencana mereka, mereka tidak berani untuk tidak mematuhi nenek moyang mereka, sehingga mereka memiliki reputasi yang baik di hadapan Li Qiye. Jian Wendy perlahan berkata, Long Wei adalah ketua klan saat ini sementara Xiaoti adalah yang berikutnya, jadi kalian berdua harus mengetahui beberapa hal tentang klan kami. Yang Mulia sebelum Anda adalah dermawan kami dan penguasa klan kami. Klan kami bisa eksis karena perlindungannya. Ingatlah keyakinan abadi kita, Yang Mulia adalah Tuhan kita dan perintahnya adalah perintahku. Keduanya tak pelak kaget mendengarnya. Hal ini terutama berlaku untuk Long Wei karena dia telah lama menjadi ketua klan, jadi dia mengetahui rahasia beberapa rahasia. Dia tahu bahwa ada karakter hebat dan misterius yang membantu menciptakan klan Jian. Dia tidak menyangka bisa melihat keberadaan legendaris ini di masa hidupnya. Murid ini menyapa Yang Mulia. Dia menenangkan diri dan menundukkan kepalanya ke arah Li Qiye. Setiap busurnya sangat tulus saat menyentuh permukaan tanah. Setiap ketukan sepertinya datang dari jantung. Yang Mulia, Jian Xiaoti juga melakukan hal yang sama. Dia tidak tahu sebanyak Long Wei, tapi sebagai penerusnya, dia masih mendengar beberapa hal tentang legenda ini. Dia tidak menyangka akan melihat makhluk mitos yang bahkan bisa menyergap kaisar abadi. Terlebih lagi, keberadaan ini telah berada tepat di tempatnya selama beberapa hari terakhir. Bangkit, Li Qiye menerima isyarat agung dari keduanya dan dengan lembut isyarat tangan. Setelah keduanya berdiri, Jian Wendy memerintahkan, izin, saya akan berbicara dengan Yang Mulia sekarang. Mereka memberi isyarat hormat sebelum mundur diam-diam. Anak-anak berbakti dan berbakat dalam berkelahi dan membuat rencana, jadi saya tidak khawatir tentang klan Jian sama sekali. Li Qiye mengangguk, selama kakek tua itu masih ada di sana, klan Jian hanya perlu melakukan urusannya sendiri, tidak ada yang bisa menimbulkan masalah bagi klan karena klan tersebut terus berdiri kokoh. Li Qiye duduk bersama Jian Wendy. Keduanya membahas tentang berbagai hal dan klan Jian. Tanpa disadari, keduanya kembali ke masa lalu saat Jian Wendy masih anak-anak sedangkan Li Qiye masih sama seperti dulu. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar naik lagi? Jian Wendy tahu jawabannya, tapi dia masih harus bertanya lagi. Li Qiye tersenyum, ya, apa yang akan terjadi pasti terjadi. Bagaimanapun juga, aku harus menghadapinya. Anda harus tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan saya sampai akhir. Saya ditakdirkan untuk melakukannya karena seseorang harus melakukannya. Jian Wendy tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah ini. Sebenarnya dia sudah tahu jawabannya sejak lama. Di masa lalu, saudara berusia 1 tahun juga mencoba menghentikannya,
Tapi seperti yang dikatakan Li Qiye, tidak ada yang bisa menghentikan takdirnya. Zaman para dewa dan kaisar bersama-sama. Jian Wendi menghela nafas dan tidak tahu harus berkata apa. Mungkin dia harus mendoakan keberuntungan pada Li Qiye. Li Qiye memandangnya dan tersenyum, ini adalah era cemerlang yang membuat darah mendidih. Pada saat yang sama, ini juga merupakan tempat yang kejam. Semakin besar momentumnya, semakin tanpa ampun. Aku tahu, sayang sekali aku tidak bisa melihat pemandangan naga bersaing dengan harimau di mataku sendiri. Jian Wendi mengangguk pelan. Li Qiye menjawab, saat itu, Anda mempunyai kesempatan, Anda bisa saja menghindari generasi Hong Tian dan keluar beberapa tahun kemudian untuk menjadi seorang kaisar. Maka Anda akan bisa melihat era cemerlang ini. Setelah mendengar ini, Jian Wendi mengungkapkan senyuman yang mencakup banyak emosi berbeda. Ada campuran kepahitan namun penerimaan yang tidak bisa dijelaskan saat dia menjawab, Kaisar Abadi, lalu kenapa? Tak bingung, lalu kenapa? Ini hanyalah kembang api fana yang mekar di atas sungai waktu. Saya sangat puas dengan banyaknya keturunan yang saya miliki sekarang, tidak ada lagi yang ingin saya minta. Li Qiye merasa sentimental saat melihat ke arah Jian Wendi. Tak satu pun dari saudara laki-laki dan perempuan itu yang mampu mengatasi kekosongan di hati mereka. Ayah mereka telah meninggalkan bayangan yang tak tertandingi dalam pikiran mereka. Hal ini menyebabkan mereka lebih memilih kehidupan duniawi yang tidak terpengaruh oleh keadaan yang tidak stabil. Keduanya khawatir menjadi eksistensi seperti ayah mereka. Jian Wendi dengan menyesal berkata, saya berharap bisa mengikuti yang mulia sampai ke ujung dunia seperti Kaisar Abadi Min Ren dan yang lainnya. Saya sangat senang dengan apa yang Anda miliki hari ini. Klan Jianmu makmur dan lebih kuat dari apapun. Li Qiye tersenyum gembira, ditambah lagi, bahkan jika kamu menjadi Kaisar Abadi, aku tidak ingin kamu mengikutiku sampai ke ujung dunia. Seperti Kaisar Abadi Min Ren dan Permaisuri Hong Tian, mereka juga memiliki jalannya sendiri. Li Qiye dengan datar menjelaskan, perang terakhir adalah ambisi dan keinginan pribadiku. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, jadi saya tidak ingin mengikat mereka ke dalam kereta perang saya. Jian Wendi diam-diam mengangguk. Terlalu banyak hal yang berada di luar jangkauannya karena seseorang yang luar biasa seperti dirinya masih terjebak oleh takdirnya. Setelah beberapa saat, Li Qiye tersenyum dan bertanya, apakah orang tua itu sudah kehabisan lagi? Jian Wendi balas tersenyum dan menjawab, wajar jika setelah berdiam diri sekian lama, guru ingin beristirahat dan bermain di luar. Itu bagus, aku ingin bertemu dengannya. Li Qiye mendengus. Dengan itu, dia dengan lembut menamparkan bahu Jian Wendi dan dengan tenang berkata, saya harus pergi sekarang. Hati-hati di jalan. Jian Wendi merenung beberapa saat sebelum mengangguk, yang mulia, berhati-hatilah. Masih ada jalan yang harus dilalui, saya yakin Anda pada akhirnya akan menjadi tak terkalahkan. Li Qiye sambil tersenyum berkata sebelum berbalik untuk pergi, ya, tidak ada yang bisa menghentikan tekadku. Berhati-hatilah dan hiduplah dengan baik. Yang mulia, dia hanya berhasil mengambil beberapa langkah sebelum Jian Wendi berteriak, akankah aku bisa bertemu denganmu lagi? Li Qiye tidak berbalik, tapi dia menjawab dengan sikap riang, saya tidak tahu. Anggap saja ini sebagai perpisahan terakhir kita sehingga kamu tidak lagi menanggungnya. Dengan itu, dia dengan santai membuat portal dan menghilang. Jian Wendi terus berbaring diam di sana. Waktu seolah berhenti baginya. Akhirnya, dia memeluknya pelan, sampai jumpa lagi, ayah. Air mata secara tidak sengaja membasahi matanya saat terpejam. Guyuran, air memercik lagi saat dia tenggelam ke dalam peti airnya untuk kembali tertidur lelap. Mungkin saat dia terbangun lagi, eranya akan berbeda. Di kota pelangi, ada tempat yang tidak boleh dikunjungi siapapun. Banyak orang yang tidak mengetahuinya, termasuk mereka yang berasal dari klan Jian. Namun di antara mereka yang mengetahuinya, mereka menyebutnya sebagai kota tertinggi atau kota terakhir di wilayah ini. Tentu saja ada juga yang menyebutnya sebagai tempat di atas awan. Tidak pantas menyebut tempat ini kota karena lebih merupakan taman yang melayang di awan. Setidaknya, secara penampilan memang demikian. Taman besar ini tidak terletak di Dragon Heart, Dragon Well, atau bahkan Dragon Spring. Benda itu mengambang di lokasi yang tidak diketahui. Bunga-bunga aneh dan rumputan aneh bermekaran penuh. Seluruh taman memiliki aroma bunga yang harum.
Aroma elegan dan kaya datang dari bunga-bunga ini bersamaan dengan wewangian yang sangat aneh. Tempat ini memiliki berbagai jenis spesies langka dari 9 dunia. Di tengahnya ada sebuah rumah kayu yang dibangun dengan indah. Sulit membayangkan kemahiran yang ada di dalamnya. Mungkin selama proses pembangunan, setiap papan kayu, balok, dan kolom didedikasikan untuk bangunan ini. Berat badan, ukuran, dan penampilan mereka diperiksa dengan standar yang sangat ketat. Bobotnya harus sempurna agar rumah ini menjadi sebuah karya seni. Ada banyak tokoh sibuk di taman ini. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merawat rumput liar atau memangkas semak-semak. Beberapa sedang menggemburkan tanah dan lebih banyak lagi yang menangkap cacing. Jika diperiksa dengan cermat, orang-orang sibuk ini semuanya adalah orang-orang tua. Jubah abu-abu, mantel besar, kemeja tanpa lengan, semua pakaian mereka juga berbeda. Mereka juga terlihat berbeda dari segi figur. Beberapa di antaranya normal, sementara yang lain sangat kurus atau gemuk. Namun, jika dilihat sekilas, terlepas dari seragam atau bentuk tubuh mereka, ada sesuatu yang sangat mirip pada diri mereka. Sulit untuk menentukan persamaannya, mungkin itu siluet mereka. Kontur yang akrab ini membuat orang lain merasa bahwa mereka pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya. Faktanya, jika orang memikirkannya sejenak, mereka akan menyadari bahwa mereka benar-benar pernah melihat orang-orang tua ini sebelumnya. Misalnya saja lelaki tua yang memanggil ikan pelangi, kolektor di lembah Dragonheart, atau penjaga toko di Rainbow Inn. Semuanya memancarkan rasa keakraban, semacam deja vu. Li Qiye muncul di taman yang terlarang bagi orang luar ini tanpa izin tertulis dari tuannya. Terlepas dari seberapa kuat atau menantang surga seseorang, mereka tidak akan bisa memasuki tempat ini. Li Qiye tersenyum berseri-seri sambil memandangi para lelaki tua yang sibuk di taman ini. Dia tidak menyapa mereka dan hanya langsung menuju rumah kayu itu. Orang-orang tua itu juga mengabaikan Li Qiye dan melanjutkan tugas mereka seolah-olah mereka tidak melihat kedatangannya. Di depan kabin ini ada meja teh dengan 2 kursi kayu. Di satu sisi ada seorang lelaki tua yang mengipasi api untuk merebus tehnya. Seluruh perhatiannya tertuju pada tugas ini. Matanya tampak melompat-lompat bersama api sementara dia tidak menyadari keberadaan Li Qiye. Li Qiye tidak mengalihkan fokus pria tua itu dan hanya tersenyum sambil duduk. Kursi kayunya yang begitu nyaman membuat orang ingin memejamkan mata untuk tidur. Seolah-olah itu dirancang khusus untuk Li Qiye. Itu sangat pas dengan tubuhnya. Sedikit lebih panjang akan menjadi terlalu besar, sedangkan 1 inci lebih kecil akan membuatnya terlalu sempit, tidak ada ruang untuk kritik. Dia perlahan menutup matanya seolah ingin tidur. Sementara itu, lelaki tua yang sedang membuat teh masih tidak memperhatikan Li Qiye. Semua fokusnya adalah membuat teh. Akhirnya, lelaki tua itu akhirnya selesai dan menambahkan daun tehnya. Aroma manis keluar saat dia menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan 1 lagi untuk Li Qiye juga. Uap yang mengepul dari teh panas justru mengembun di atas cangkir hingga membentuk naga. Samar-samar seseorang bisa mendengar tangisan menakjubkan dari naga-naga ini. Li Qiye terbangun saat dia menerima cangkir tehnya. Dia dengan lembut menyesapnya, membiarkan teh meresap ke dalam perut. Ada kenyamanan yang tak terlukiskan yang berasal dari suhu yang sempurna. Tangisan naga bergema dari labirin seolah-olah dia baru saja menelan naga raksasa. Li Qiye tidak bisa tidak memuji, teh enak seperti teh naga ini hanya dapat ditemukan di tempat ini. Rasanya juga luar biasa. Dia akhirnya membuka matanya sepenuhnya dan menemukan taman itu damai. Orang-orang tua yang berkebun sebelumnya semuanya telah menghilang, hanya Li Qiye dan pembuat teh tua yang tersisa. Pada saat ini, lelaki tua itu duduk di kursi lain dan perlahan menikmati rasa tehnya dengan cara yang alami dan santai. Tampaknya olah dia sedang meminum teh keabadian. Faktanya, tehnya tidak jauh dari teh abadi. Apalagi Kaisar Abadi belum tentu bisa meminum teh naganya. Setelah menghabiskan cangkirnya, Li Qiye menghela nafas dengan sangat puas. Orang tua itu juga menyelesaikannya. Li Qiye tersenyum dan menggoda, "Orang tua, sepertinya kamu tidak tahan lagi dengan kesepian. Itukah alasan kamu bermain-main seperti ini?" Lelaki tua itu berbaring dengan nyaman di kursinya dan terkekeh, "Terlalu lama di tempat tidur membuat lengan dan kaki saya mati rasa, jadi saya harus bangun untuk melakukan beberapa pekerjaan. Bagaimanapun, kerja keras tidak dapat dihindari dalam hidup.
Bekerja keras itu bagus, aku sebenarnya takut kamu akan panik karena tidak melakukan apa-apa. Li Qiye balas tersenyum. Lelaki tua itu dengan gembira memelihara bunga-bunga aneh yang tak terhitung jumlahnya di taman dan berkata dengan sikap riang, apa yang dapat saya lakukan dengan tulang-tulang tua saya ini? Jangan khawatir tentang itu, Gagak. Ditambah lagi, aku tidak bisa meninggalkan Gunung Naga Raksasa, jadi aku hanya berlari dan bermain sebagai pedagang, hanya karya seorang kuli. Li Qiye tertawa, dia benar-benar menikmati suasana riang di taman. Ini adalah percakapan dengan seseorang yang levelnya sama dengannya, namun mereka bukanlah musuh. Itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Saya pikir Anda akan terus membuat rencana dan bersembunyi di balik layar sampai semua orang tua mengambil tindakan. Saya tidak menyangka Anda akan muncul di generasi ini. Orang tua itu menyatakan, cukup mengejutkan bahwa Anda juga mampu menolak artefak tertinggi di Gua Iblis Abadi. Saya sebenarnya berpikir Anda akan kembali ke sana dan mencoba merebutnya. Apakah aku benar-benar orang seperti itu? Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya, aku selalu jujur, aku bukan tipe orang yang suka melakukan skema seperti itu. Jujur, orang tua yang tertawa terbahak-bahak, jika seekor burung gagak sepertimu mengaku tegak, bahkan langit yang tinggi pun akan mulai menangis karena tertawa. Li Qiye juga merasa geli. Akhirnya, dia menjawab, setelah saya pergi, keberadaan di dalam gua itu masih menemukan cara untuk membuat situasi saya menjadi sangat tidak stabil. Lil, Blackie terlalu cemas. Karena marah, dia dengan ceroboh menyerang ke sana. Dia menghela nafas pelan saat ini. Bocah itu selalu memperlakukanmu sebagai seorang ayah. Orang tua itu dengan acuh tak acuh berkata, selain gadis kecil itu, tidak ada hal lain yang lebih penting selain kamu, jadi tentu saja dia melakukan apa yang dia lakukan. Li Qiye menjawab dengan penyesalan, saat itu ketika saya membawa ke dunia Kaisar Fana, saya hanya berharap dia bisa terbang ke 9 langit seperti elang. Sayangnya, dia tidak bisa melepaskan beberapa hal dan memutuskan untuk tetap tinggal di dunia Kaisar Fana. Oleh karena itu, kamu tahu apa yang terjadi setelah itu. Keputusannya juga membuat Anda kehilangan kesempatan untuk merebut gua tersebut. Bukankah kamu selalu merencanakan barang itu? Sayangnya, kamu gagal. Orang tua itu berdiri dan tersedak. Memang benar saya menginginkan barang itu, tapi hanya jika tidak membahayakan nyawa banyak orang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya hampir melakukannya. Saya kira ada hal-hal tertentu yang sudah ditentukan sejak awal. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Ini juga baik-baik saja. Jika bukan karena Lil, Blackie yang mengeluarkanmu dari sana dan, secara kebetulan, jika kamu benar-benar mendapatkan item itu, langit lama akan menjadi buta. Jika Anda bisa mendapatkan semua barang terbaik yang Anda inginkan, bagaimana orang lain bisa menerima ketidakadilan seperti itu? Bahkan surga yang jahat pun tidak ingin hidup di dunia yang tidak adil seperti itu. Lelaki tua itu dengan gembira menyombongkan kemalangan Li Qiye. Biarkan saja masa lalu berlalu. Lagi pula aku sudah bosan hidup setelah sekian lama. Li Qiye tersenyum, karena Lil, Blackie telah menyelamatkanku, aku akan hidup bebas melalui generasi ini dan berusaha keahlian tenaga. Saya akan menyelesaikan apa yang harus dilakukan, tidak perlu khawatir tentang hidup dan mati setelahnya. Orang tua itu menghela nafas secara emosional setelah dengan malu-malu menyatakan, ya, sungguh-sungguh berusaha untuk hidup begitu lama. Li Qiye tersenyum dan menggoda, saya melihat bahwa Anda hidup dengan cukup baik. Anda tidur sebentar lalu keluar dan bermain sebentar. Betapa nyaman dan tanpa beban. Orang tua itu menyorotkannya sebagai tanggapan, ketika surga yang jahat mempermainkan saya seperti ini, apalagi yang dapat saya lakukan. Aku tidak bisa mati meskipun aku menginginkannya, dan jika aku ingin hidup, aku hanya bisa tinggal di tempat ini. Untungnya, keturunan saya tidak mengecewakan saya dan berhasil mewariskan garis keturunan saya, jadi saya tidak banyak menyesal. Li Qiye memandang dan bertanya, apakah kamu tidak berpikir untuk menjadi kuat sekali lagi hingga akhir dunia? Hahaha, gagak hitam, jangan coba-coba menyeretku ke bawah bersamamu. Ini perangmu, bukan perangku. Aku hanya seorang kakek tua biasa sekarang. Orang tua itu terkekeh, saya menjalani kehidupan keluarga yang menyenangkan. Berlari kemana-mana saat saya mau, membuat teh saat saya menginginkannya,
dan terkadang memukuli beberapa anak nakal yang tidak mau mendengarkan. Saya sudah cukup puas dengan kehidupan seperti ini. Saya tidak percaya. Li Qiye terkekeh. Dulu di era yang jauh itu, seekor iblis naga berani bertarung sampai ke 9 cakrawala dan melawan langit yang jahat itu sendiri. Di mana naga itu sekarang? Gagak terkutuk, tidak perlu membujukku. Orang tua itu tidak marah. Sebaliknya, dia menyeringai dan berkata, saya tidak punya aspirasi lagi dan tidak bisa mengatakan apapun tentang kehilangan saya saat itu. Saya juga tidak punya keluhan apapun tentang dipenjara di sini. Bagaimanapun, saya tidak sekuat yang saya bayangkan, tapi saya bisa mengatasi kekalahan. Li Qiye merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya, inilah yang paling aku kagumi darimu, kamu bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas dan sangat berpikiran terbuka. Memang benar bahwa tidak ada rasa malu jika kalah dari surga yang jahat. Jalan ini sangat sulit. Selama jutaan tahun, tak terhitung banyaknya orang yang telah mencobanya, dan banyak pula yang menjadi tulang belulang. Pada akhirnya, berapa banyak yang masih merenung saat ini? Li Qiye dengan lembut menghela nafas, mampu melepaskan segala sesuatunya adalah tanda dari seorang pahlawan sejati. Aku sendiri tidak bisa melewati rintangan ini. Aku hanya tidak bisa dengan lapang dada mengakui kekalahan dan akan berusaha untuk bangkit dari posisiku yang terjatuh, tidak peduli apa itu atau siapa itu, aku akan mulai dari awal untuk menyapu bersih semuanya dengan menebas semua orang yang mencoba menghentikanku. Tetapi bisa menyerah sungguh menyenangkan, sungguh menyenangkan. Li Qiye mengeluh, dengan membiarkan segala sesuatunya berlalu, segala sesuatunya akan terasa dapat diterima dalam hidup. Atau lebih tepatnya, banyak hal lain yang tidak berarti dibandingkan dengan sekedar hidup. Selama Anda tidak peduli, hal-hal yang dulunya penting tidak lagi menjadi masalah. Seperti awan yang melayang, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Gagak terkutuk, ini tidak sama bagimu. Lelaki tua itu tersenyum dan menjawab, saya benar-benar kalah, hal ini membuat saya sadar bahwa ada hal lain yang harus saya lindungi dalam hidup, seperti anak-anak saya. Jika kamu menyerah, kamu akan menyia-nyiakan keabadianmu. Orang tua itu merenungkan, jika memungkinkan, Anda harus mempertaruhkan segalanya sekali saja. Jika Anda menang, Anda akan memiliki segalanya. Jika Anda kalah, setidaknya kehilangan segalanya juga setelah memanfaatkan semua yang Anda miliki. Setelah menderita kekalahan telak, kamu mungkin bisa melihatnya dan melepaskannya. Dengan itu, dia tersenyum, ketika Anda tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, Anda tidak punya pilihan selain menyerah. Mungkin, Li Qiye memasang ekspresi muram saat dia menjawab, jika aku bisa meletakkan semuanya di atas meja, maka aku mungkin akan merusak semuanya sekali saja. Ketika Wenxin bertanya mengapa saya tidak bisa berhenti, sebenarnya saya juga tidak tahu saat itu. Mungkin karena aku belum merasakan kekalahan sesungguhnya, hanya punya tangan kosong. Mungkin kekalahan ini bahkan akan berakhir dengan kematianku. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan atau bahkan kematian, tidak ada yang perlu ditakutkan. Orang tua itu berkata, hidupmu cukup produktif. Selama beberapa generasi, siapa yang menjalani kehidupan lebih cemerlang dari Anda? Anda telah mengalami dan melakukan segala kemungkinan. Bahkan jika kamu tetap menjadi seekor semut, itu tetap merupakan kehidupan yang baik. Seekor semut terperangkap di antara langit dan bumi. Li Qiye akhirnya menahan kepalanya dan tersenyum sebelum memasang ekspresi penuh tekad, bahkan sebagai seekor semut, aku tetap tidak ingin bersembunyi. Suatu hari, saya akan berdiri di atas segalanya. Takdirku adalah milikku sendiri, surga tidak akan menentukan nasibku. Itulah yang ingin saya dengar. Lelaki tua itu tertawa setuju, bahkan sebagai seekor semut, kamu tetap lebih memilih menjadi semut yang luar biasa daripada semut yang tidak berarti. Kata yang bagus. Li Qiye terkekeh, ya, saya ingin menjadi semut yang luar biasa. Li Qiye dan lelaki tua itu cukup senang dengan pernyataan mereka. Mereka saling melirik dan tertawa bahak, air mata bahkan keluar. Mereka telah mengalami tahun-tahun dan kesulitan yang tak terhitung banyaknya. Dahulu kala, mereka adalah penguasa di puncak dunia ini. Jarang sekali mereka bisa tertawa setulus ini. Di mata orang luar, mereka tidak dapat diduga atau terlalu tegas dan megah. Orang lain jarang melihat mereka tertawa seperti ini sampai perut mereka sakit. Mereka akhirnya berhenti setelah sekian lama. Semut di antara langit dan bumi ya.
Butuh beberapa waktu sebelum lelaki tua itu berhenti mengunduh. Li Qiye dengan riang menambahkan sambil tertawa kecil, langit yang jahat sungguh celaka. Mereka berdua menjadi lelah karena kepanjangan dari mereka sendiri dan kembali duduk untuk beristirahat dengan mata tertutup. Tampaknya kesenangan seperti ini terasa cukup baik bagi mereka. Nyatanya, ledakan tawa ini sangatlah berharga. Sebagai tuan, mereka jarang mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya di hadapan orang lain, mereka hanya bisa mengungkapkan jati diri mereka di hadapan seseorang dengan level yang sama. Lelaki tua itu tersenyum dan berbicara setelah terdiam sejenak, Gagak, di tahun-tahun yang panjang dan membosankan ini, sungguh kebahagiaan yang luar biasa bisa bertemu denganmu. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Kesejukannya yang lembut cukup menenangkan, seolah-olah menghilangkan semua masalah duniawi. Kakek, saya setuju bahwa hanya ada sedikit orang yang dapat saya ajak duduk dan berbicara. Li Qiye masih memejamkan mata dan menjawab dengan gembira, hidup tidak terlalu membosankan karena mengenalmu. Tahun-tahun itu terlalu lama. Bagi lelaki tua dan Gagak kegelapan, tidak banyak orang yang bisa mereka ajak bicara dan tertawa dengan bebas. Dunia ini mungkin luas, tapi berapa banyak yang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi teman mereka? Orang tua itu tidak menjawab, dia sepertinya tertidur di kursi kayunya. Li Qiye melakukan hal yang sama sambil menikmati angin laut. Setelah sekian lama, Li Qiye berkomentar, kakek, kenapa kali ini aku tidak melihat banyak awan dan kabut di pegununganmu? Apakah semua anak Anda patut tinggal di rumah? Orang jahat baru saja tiba. Bagaimana jika monyet-monyet kecil itu menjadi pembohong dan memilih menjadi buta? Anda kemudian akan memberi mereka pelajaran dengan mengupas kulit mereka. Saya akan kehilangan muka jika itu terjadi, jadi saya menyuruh mereka bermain bagus di kandang sendiri. Orang tua itu menjawab sambil tersenyum. Li Qiye terkekeh dan dengan santainya berkata, jangan khawatir, dengan persahabatan kita, aku akan menunjukkan kepadamu beberapa pertimbangan. Biarpun aku mengupas sisik naga mereka, aku tetap akan mengampuni nyawa mereka. Orang tua itu tersenyum sebagai tanggapan. Beberapa saat kemudian, dia dengan datar bertanya, Gagak, kamu tidak datang ke sini hanya untuk mengunjungi lelaki tua ini, kan? Li Qiye dengan menjawab, lupakan saja, tidak perlu keluar, penampilanmu terlalu menakutkan. Hei, jangan terlalu yakin. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan melihat lebih mengerikan dariku. Langit yang jahat tidak akan melepaskanmu begitu saja mengingat rencanamu. Orang tua itu kembali tertawa. Li Qiye melanjutkan, kita akan berbicara lagi ketika hari itu tiba. Lagi pula, surga tidak pernah memaafkan siapapun, jadi aku juga tidak memaksa untuk belas-belas menunjukkan belas kasihan padaku. Mereka berdua mengakhiri pembicaraan mereka lagi dan menikmati ketenangan. Meskipun dunia luar tidak ada habisnya, tidak perlu membawanya ke tempat ini. Gagak, apa yang kamu inginkan? Setelah sekian lama, lelaki tua itu akhirnya berbicara dengan tenang dan polos. Seolah-olah ini hanyalah percakapan kosong antar teman lama. Li Qiye membuka matanya untuk melihat awan yang melayang di langit biru. Dia tidak langsung menjawab. The Immortal Dragon Rune, senjata, atau mungkin artefak penjaga pantaiku. Orang tua itu dengan santai membuat daftar beberapa item. Cara bicara yang sederhana ini membuat topiknya tampak tidak penting, tetapi jika orang lain mengetahui bahwa yang dia maksud adalah harta karun tertinggi, mereka akan merasa ketakutan. Jangan khawatir, kamu bisa menyimpan barang-barang kecilmu. Aku akan terlalu serakah jika mencoba mengambil darimu. Li Qiye hanya tersenyum. Orang tua itu juga tersenyum dan sepertinya tidak terlalu peduli. Nenek, akhirnya, Li Qiye langsung ke intinya, waktu itu, bocah busi itu datang untuk meminta bantuanmu, kan? Giliran lelaki tua itu yang diam. Li Qiye tertawa kecil sebelum melanjutkan, aku tidak tahu apa yang sedang dimainkan bocah itu atau bagaimana dia hancur. Aku juga tidak peduli dengan rencana apa yang dia tinggalkan, aku hanya ingin tahu tentang satu hal. Ya, seperti yang Anda duga, saya pernah ke Bonesea. Orang tua itu tidak berusaha menyembunyikan hal ini sama sekali. Li Qiye melanjutkan, saya mengetahuinya. Ketika kerangka kudanya menghilang di sini, saya langsung memahami beberapa hal. Bocah itu masih memikirkan hal-hal itu. Orang tua itu tersenyum, pandangan ke depan Bu Si tidak buruk, tapi sangat terbatas dibandingkan dengan Anda. Dia berbaring untuk menjadi abadi. Namun,
semua ini kembali pada satu hal, itu harus ditelusuri kembali ke sumbernya. Kaisar abadi Bushi telah mati berkali-kali hanya untuk bangkit kembali. Dia adalah alasan kekaguman pada generasinya, tetapi di mulut keduanya, dia hanyalah seorang junior. Li Qiye akhirnya berbicara, "Pak Tua, saya ingin Anda membukakannya untuk saya." "Hah, Gagak, mudah bagimu untuk mengutarakan." Lelaki tua itu menjawab, "Saya telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hal itu. Meskipun saya tidak menggunakannya, siapa yang tahu apakah saya akan melakukannya di masa depan atau tidak." "Aku tahu." Li Qiye tersenyum, "Kamu juga tidak yakin apakah hari itu akan tiba, tapi karena kamu tidak menggunakannya saat ini, pinjamkan aku." "Gagak, apa yang kamu pikirkan?" Orang tua itu masih ragu-ragu, "Jangan bilang kamu sedang melihat trident. Itu tidak akan mengulanginya." "Heh, kakek tua, kamu terlalu meremehkanku." Li Qiye menjawab, "Trident mungkin bagus, tapi saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkannya. Saya memiliki lebih dari cukup harta di generasi ini, jadi memilikinya tidak masalah, tidak perlu menderita di Bonesea hanya demi trident." "Bonesea?" "Iya." Orang tua itu menghela nafas setelah mendengar ini, bagaimanapun juga, hari itu akan datang ke surga roh. Banyak hal yang tidak bisa dihindari. Bonesea adalah salah satu dari 12 kuburan dan tempat paling berbahaya di dunia roh surga. Itu penuh dengan misteri, sebuah negeri di mana tak terhitung banyaknya orang yang telah jatuh, tapi hal ini tidak menghalangi orang untuk pergi ke sana. Tempat itu sama sekali tidak menyenangkan. Li Qiye terkekeh, "Tetapi saya harus mengakui bahwa ini bukanlah lokasi yang buruk. Layak membuat begitu banyak orang ngiler karena keserakahan. Ketamakan." Orang tua itu terkekeh, "Hal yang sama berlaku untuk ke-12 tahun pekuburan, tetapi di tempat-tempat jahat itu, hanya yang hidup yang dapat menikmati rampasannya. Tidak masalah karena aku tidak berusaha mencari sarang atau apapun." Li Qiye tersenyum, "Namun, ada sesuatu yang saya perlukan di sana." "Pak Tua, kamu sudah sering ke sana sebelumnya, jadi aku ingin kamu membukanya untukku. Ini adalah satu-satunya cara bagi saya untuk menyelesaikan sesuatu." Orang tua itu tidak menjawab, seolah-olah dia sedang tidur di kursinya. Li Qiye juga tidak mendesaknya, sepertinya dia sudah melupakan pertanyaannya sendiri sambil menikmati angin sepoi-sepoi. "Burung gagak." Orang tua itu membutuhkan waktu lama sebelum menjawab, "Kita mungkin berteman. Bagaimanapun, aku menerima keduanya sebagai muridku karena aku harus mewariskan garis keturunanku. Bocah itu menikahi putriku dan ini sempurna untuk menutupi kekurangan garis keturunanku. Namun, saya tahu, tidak ada makan siang gratis." Li Qiye menjawab, "Kakek, beritahu saya apa yang Anda inginkan. Selama saya bisa mendapatkannya, saya akan mempertimbangkannya dengan serius." Orang tua itu berbohong di sana seolah-olah sedang memikirkan masalah ini. Akhirnya, dia membuka mulutnya, "Gagak, aku sekarang sudah tua. Aku tidak tahu berapa lama lagi tubuh tuaku ini bisa bertahan. Saya sudah mendapatkan hampir semua yang saya inginkan. Mengenai harta, itu hanyalah harta duniawi, saya tidak meremehkannya. Orang tua, jangan bilang kamu ingin menjodohkan anak perempuan lain denganku di suatu tempat." Li Qiye bercanda, "Jika itu terjadi, lupakan saja." Orang tua itu tersenyum dan merasa kecewa, "Ayolah, Gagak, orang lain tidak tahu siapa kamu, tapi saya tahu. Jika aku menjodohkan seorang putri denganmu, dia hanya akan menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Saya tidak ingin gadis kecil saya mencuci wajahnya dengan air mata setiap hari. Gadis kecilku tidak layak untuk memanggil dahanmu yang tinggi." Orang tua itu setengah bercanda dan berkata, "Saya hanya ingin mereka aman dan hidup bahagia." Li Qiye tidak menyetujui penolakan dari lelaki tua itu, terlihat dari senyumannya. Orang tua itu akhirnya melanjutkan, "Seperti yang kubilang, Gagak, aku tidak punya tujuan lain lagi, dan ini juga berlaku untuk item itu. Jika Anda menginginkannya, maka saya akan melakukan pembukaannya." "Saya mengerti." Li Qiye memikirkannya dan berkata, "Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Pak Tua, kamu ingin aku berhutang budi padamu?" "Ya, kamu akan berhutang budi padaku." Orang tua itu dengan gembira menjawab, "Gagak, jika kamu kalah, anggaplah barang itu sebagai hadiah. Tapi jika kamu menang, maka apapun yang terjadi di masa depan, di dunia dan era baru, jangan lupa bahwa kamu berhutang budi padaku."
Dia dengan santai melanjutkan, tidak masalah bagi saya berapa lama lagi saya harus hidup, saya hanya berharap Anda dapat mengingat kebaikan ini dan menjaga keturunan saya. Bagaimana keadaannya, Gagak? Pak Tua, pada akhirnya kamu hanya ingin aku mengasuh keturunanmu. Li Qiye berjanji dan menjawab, semua orang mengatakan bahwa mereka yang berhasil menjadi tua semuanya cerdik. Kamu cukup menghitung saat ini. Orang tua juga sentimental. Orang tua itu hanya tersenyum, meskipun saya tidak mempunyai anak sebanyak itu, keberadaan mereka adalah sebuah harta karun. Jika saya benar-benar mati suatu hari nanti, mungkin mereka akan menjadi mangsa orang lain. Naga, ya, Li Qiye tersenyum dan berkata, jika hari itu benar-benar tiba, darah naga memang akan sangat menggiurkan. Lagi pula, siapa yang tidak menginginkan makanan? Enak seperti itu. Orang tua itu dengan menjawab dengan riang, saya ingin monyet-monyet kecil itu berubah menjadi naga sejati suatu hari nanti, tetapi bahkan jika hari itu tiba, itu akan menjadi bencana juga. Para dewa dan kaisar semuanya menginginkannya. Setelah sekian lama, Li Qiye tersenyum riang dan menyatakan, kenapa tidak? Jika saya bisa memenangkan perang terakhir, maka tidak ada lagi yang penting. Kalau begitu, aku hanya akan menjadi babysitter, Pak Tua, kamu menepati janjiku. Lelaki tua itu hanya tersenyum polos. Ini sesuai ekspektasinya, jadi dia tidak terlalu terkejut atau merasa gembira. Percakapan berhenti sejenak sebelum lelaki tua itu berbicara lagi, tentang Jian kecil. Maafkan aku, bahkan sebagai lokomotif, aku tidak berdaya untuk membantu. Ada ekspresi muram di wajah Li Qiye. Dia akhirnya menghela nafas dan berkata, orang tua, kamu adalah tuan yang baik dan melakukan semua yang kamu bisa untuk anak nakal dan gadis itu. Ada beberapa punggung bukit yang tidak dapat diseberangi dalam kehidupan, tidak semua orang selalu bisa menjadi kuat. Dia dengan putus asa mengeluh, dia hampir tanpa cacat. Sayang sekali dia tidak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Suasana menjadi khusyuk. Ada beberapa hal yang tidak dapat diubah bahkan oleh orang yang paling menentang surga sekalipun. Lelaki tua itu menenangkan diri dan tersenyum, yah, menurutku dia tidak menyesal bahkan di saat-saat terakhirnya. Faktanya, Anda mungkin satu-satunya yang merasa menyesal. Itu adalah pilihannya saat itu. Li Qiye tersenyum tipis, dia ingin mati karena usahanya untuk menjadi normal. Dia adalah gadis yang baik dan telah melakukan banyak hal untukku. Abaikan saja masa lalu dari pikiranmu. Lelaki tua itu menambahkan, kamu selalu menjadi orang terpenting di hati gadis itu, dan dia percaya bahwa dia menjalani kehidupan yang memuaskan. Meskipun tidak mampu mengatasi bayangannya, kamu membawa cahaya ke dunianya. Di tengah rona mengecewakan dan bayang-bayang keputusasaan, engkau memberi kehidupan mereka. Saat mereka berada dalam kondisi paling rentan, Anda memberi mereka keberanian untuk terus hidup. Jadi, lupakan masa lalu. Orang tua itu dengan acuh tak acuh menyatakan, anak nakal itu pernah berkata, cahaya yang kamu berikan kepada mereka lebih terang daripada kegelapan di masa lalu. Tetapi terangnya tidak dapat menyinari seluruh penjuru dunia. Li Qiye memasang ekspresi mendalam saat dia menatap ke langit. Sepertinya olah dia sedang menyelidiki semuanya. Setelah beberapa saat, dia dengan datar menjawab, tidak ada penyelamat di dunia ini. Setiap orang perlu mengandalkan dirinya sendiri. Orang tua itu tertawa sebagai jawaban, seorang penyelamat. Orang-orang seperti itu harus masuk neraka. Semua orang menginginkan penyelamat, tetapi keyakinan seperti itu akan mengubah penyelamat menjadi iblis. Hal-hal tersebut hanya akan menimbulkan ketidakaktifan dan stagnasi. Masyarakat harus menjadi penyelamat mereka sendiri, jika mereka tidak bisa menyelamatkan atau mengubah hidup mereka sendiri. Bagaimana bisa seorang penyelamat melakukan sesuatu? Masuk akal. Li Qiye mengeluh, saya menyelamatkan nyawa mereka berdua, tapi tidak bisa menyelamatkan mereka dari nasib mereka. Brengsek. Pada akhirnya, lelaki tua itu bercanda sambil mengutuk, Gagak, gabungan usia kita lebih tua dari siapapun, mengapa kita menangis seperti dua wanita tua? Persetan dengan percakapan melankolis ini. Yah, orang tua cenderung mengoceh terus-terusan. Li Qiye memutar. Keduanya akhirnya diam-diam memandangi langit seolah itu adalah pemandangan terindah di dunia. Momen penghiburan ini tidak dapat diganggu. Itu adalah masa di mana tuan sejati seperti mereka bisa menemukan kedamaian. Setelah sekian lama, lelaki tua itu berbicara lagi. Gagak,
Aku tidak akan mengantarmu pergi. Kembalilah dari mana kamu datang. Li Qiye menyindir, baiklah, akan sangat menakutkan jika kamu keluar dari sarangnya. Aku tahu jalannya. Begitu saja, Li Qiye berdiri dan menatap lelaki tua itu dan berkata, kakek, ini perpisahan. Mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhir kita. Hati-hati, gagak terkutuk. Orang tua itu menjawab sambil tersenyum. Li Qiye mengangguk dan berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Burung gagak. Dia tidak pergi jauh sebelum lelaki tua itu berteriak. Li Qiye menghentikan langkahnya. Orang tua itu duduk tegak dan memasang ekspresi serius untuk mengatakan, ada beberapa legenda yang mungkin pernah Anda dengar. Begitu Anda melewati batas itu dan mencapai ambang batas tertentu, kehancuran akan segera terjadi. Itu bukan legenda. Li Qiye menjadi sangat keras juga, itu adalah kebenaran dan saya akan menghadapinya bahkan ketika saya harus melewati saat itu. Orang tua itu perlahan bertanya, apakah kamu siap? Saya tidak akan takut dan berjuang sampai akhir ketika hari itu tiba. Selama aku tidak jatuh, tidak akan terjadi apa-apa. Suaranya menggema di awan. Lelaki tua itu dengan lembut menghela nafas dan bergumam, bagaimanapun juga, hal yang tak terhindarkan akan terjadi. Saya khawatir tidak ada yang bisa melarikan diri. Saya yakin Anda bisa. Li Qiye bercanda, orang tua, bersiaplah ketika hal itu terjadi. Saya tahu Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia pergi setelah mengatakan ini. Orang tua itu duduk diam di sana. Setelah sekian lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, entah dimulainya zaman baru atau melenyapnya segalanya. Dia mengakhirinya dengan desahan sedih dan menghilang. Taman menjadi sangat sunyi. Ini adalah keheningan yang menakutkan. Jika bukan karena bunga-bunga aneh dan tumbuhan lain di sana-sini, orang akan salah mengira tempat ini sebagai zona mati. Li Qiye akhirnya kembali ke Jian Mansion dan langsung disambut oleh Jian Longwei dan Jian Xiaoti. Mereka membungkuk di hadapannya dan berkata, Yang Mulia, tidak perlu formalitas. Li Qiye melambaikan tangannya, bertindaklah seperti sebelumnya. Saya tidak akan tinggal di sini terlalu lama, saya akan pergi setelah menyelesaikan beberapa urusan. Setelah mendengar ini, keduanya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menundukkan kepala lagi. Mereka berharap Li Qiye bisa tinggal dan mengajari mereka satu atau dua hal. Di mata mereka, jika mereka bisa diajar oleh guru legendaris Kaisar Abadi, mereka akan mendapatkan manfaat seumur hidup darinya. Jian Xiaoti dengan sibuk memberitahu Li Qiye, Yang Mulia, ada beberapa hal yang terjadi di Danau Dongting, jadi Tuan Hong ingin bertemu dengan Anda. Li Qiye memerintahkan, suruh dia datang dan menemuiku. Danau Dongting memiliki hubungan dengan saya, jadi saya akan membantu mereka. Beberapa saat kemudian, Hong Tianzu berlari masuk. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya setelah melihat Li Qiye, bangsawan muda, keadaannya tidak terlihat terlalu bagus. Wyvern dan desa Bloodshark menuntut jawaban dari kami atau mereka akan mengirimkan pasukan mereka. Li Qiye telah membunuh Sangguan Feilong dan Bloodshark Xion. Hal ini membuat marah kedua kekuatan ini, mendorong mereka untuk menuntut agar danau menyerahkan Li Qiye. Kalau tidak, mereka akan menghancurkan danau itu. Kirim pasukan mereka. Li Qiye tersenyum, biarkan mereka datang agar darah mereka dapat mewarnai samudra biru menjadi merah. Ini akan menjadi baptisan bagi iblis laut untuk memahami kekuatan umat manusia. Hong Tianzu terkejut setelah mendengar ini. Dia tidak bisa tidak mengingat kejadian di negeri Merak dan betapa mengerikannya ketika 1 miliar ikan dikorbankan. Wyvern dan desa Bloodshark bukanlah apa-apa. Jian Xiaoti tergerak. Dia berkata, berikan perintah, Yang Mulia. Murid-murid kami akan menginjak-injak keduanya dengan tergesa-gesa. Hong Tianzu tercengang setelah mendengar ini. Bahkan klan Jian bekerja untuk Li Qiye. Ini sungguh tidak terbayangkan olehnya. Dia menenangkan diri dan bergidik sebelum dengan ragu berbicara, saya mendengar penguasa Hiu Darah adalah Dewa Laut. Hanya dewa palsu. Jian Longwei menjawab dengan acuh tak acuh, apakah dia benar-benar mengira dia adalah Dewa Laut setelah dikenali oleh Trident? Jika dia berani menunjukkan dirinya, aku akan memenggal kepalanya di depan Danau Dongting. Jian Longwei menyatakan hal ini secara lugas. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan klan mereka. Hong Tianzu tercengang setelah mendengar ini. Jika eksistensi seperti penguasa Bloodshark dianggap dengan penghinaan seperti itu, lalu seberapa ganas dan mendominasi Jian Longwei ini?
Pada saat yang sama, dia merasakan darahnya mendidih karena danaunya pasti mampu mengatasi krisis ini dengan bantuan klan Jian. Saya akan melakukannya sendiri. Li Qiye menyuarakan penolakannya dengan isyarat dan dengan datar berkata, sudah waktunya bagi iblis laut untuk membuka mata mereka terhadap umat manusia yang sombong. Beritahu mereka bahwa bahkan di Laut Setan Naga, manusia masih bisa menekan langit. Jian Longwei tidak berani bersaing dengan Li Qiye untuk mendapatkan prestasi ini. Mereka memahami bahwa orang ini adalah penguasa tertinggi. Bahkan jika Dewa Laut datang, mereka akan hancur. Li Qiye adalah seseorang yang telah membunuh Kaisar Abadi. Li Qiye berkata kepada Hong Tianzu, jika musuh datang mengelilinginya, maka kita akan mengubur dan mengubur mereka di bawah laut. Hong Tianzu membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar karena keraguan. Li Qiye meliriknya dan berkata, tidak perlu ragu, katakan apa yang kamu inginkan. Hong Tianzu menarik napas dalam-dalam dan memutuskan, para leluhur, mereka ingin bernegosiasi untuk perdamaian dan bersedia menerima tuntutan dari Wyvern dan desa. Bernegosiasi untuk perdamaian. Li Qiye tertawa dan dengan dingin berkata, sejak kapan Danau Dongting menjadi begitu lemah? Apakah nenek-nenek Anda akan bernegosiasi dengan musuh mereka? Ketika mereka masih ada, penyerahan diri tidak akan terlintas dalam pikiran mereka bahkan jika mereka dikurangi menjadi orang terakhir di medan perang. Tulang mereka terbuat dari besi dan darah panas mereka dapat membangun benteng terkuat di dunia ini. Li Qiye dengan marah memarahi Hong Tianzu, pada tahun-tahun itu, para God King dan garis keturunan kekuasaan tidak ada artinya di mata leluhurmu. Klan Panji-Panji Anda melambangkan keinginan yang terbuat dari baja dan pasukan paling tak terkalahkan yang mendukung musuh-musuh mereka dan menghancurkan semua kota yang menghalangi mereka. Tapi lihatlah keturunan mereka sekarang. Bahkan semut seperti Wyvern dan desa Bloodshark bisa menginjak-injakmu, membuatmu menjadi budak. Apakah Anda tidak malu mengecewakan prestise mereka yang tertinggi dan diperoleh dengan susah payah? Tianzu merasakan wajah dan darahnya semakin panas. Dia mengenang masa kejayaan nenek moyangnya ketika Danau Dongting memandang seluruh dunia dengan buruk. Seperti yang dikatakan oleh Li Qiye, nenek moyangnya tidak dibumbui dengan keberanian baja. Ketika mereka masih hidup, mereka dengan bangga melintasi 9 dunia dan menyapu semua musuh mereka. Hong Tianzu tersulit. Jika mereka tergeletak di hadapan kekuatan besar hari ini, itu akan menyebabkan kekecewaan besar bagi nenek moyang mereka. Hong Tianzu memberikan peringatan dan mengatupkan giginya sebelum menyatakan, bangsawan muda, jika Anda bersedia membantu saya siap untuk memimpin murid-murid kita bernegosiasi alih-alih bernegosiasi untuk perdamaian, bahkan jika para tetua tidak setuju. Baguslah kamu memiliki tekad ini. Li Qiye menatapnya dan mengangguk, kembalilah ke Danau Dongting dan amati bagaimana Wyvern dan desa Bloodshark, semut-semut ini, akan diinjak-injak oleh nenek-nenek moyangmu. Biarlah keturunan danau mengingat kembali ketakterlawanan mereka sehingga mereka tidak akan lagi mencemarkan nama baik nenek moyang mereka. Kami akan bertarung bersamamu, bangsawan muda. Hong Tianzu darah mendidih saat dia sesak. Jian Longwei mengangguk setuju setelah melihat ini. Dia tahu bahwa ledakan kepahlawanan saat Hong Tianzu telah memenangkan hati Li Qiye. Hal ini akan mengubah nasib danau dan juga nasibnya sendiri. Jika dia terlibat sebelumnya dan ingin bernegosiasi, Li Qiye akan membatalkan masalah ini saat itu juga. Sejak saat itu, danau tersebut tidak akan pernah bangkit lagi setelah jatuh ke tangan musuhnya. Baik Wyvern maupun desa Bloodshark sangat marah pada si pembunuh, Li Qiye. Sangguan Feiyan, yang kalah darinya, bersumpah akan membunuhnya juga. Hanya dalam satu malam, kekuatan kedua ini mengumpulkan pasukan berkekuatan 100.000 orang. Mereka segera bergerak ke Danau Dongting dan menyampaikan pesan tentang niat mereka untuk menghancurkannya. Keributan ini membuat heboh kawasan laut ini. Banyak berkumpul dan sekte yang menantikan pertunjukan tersebut. Beberapa iblis laut juga diam-diam berkumpul di kegelapan. Danau Dongting didambakan banyak orang karena kekayaan alamnya. Jadi sekarang, ketika danau itu akan runtuh, semua orang ingin berbagi secangkir sup. Hal ini terutama berlaku pada sekte iblis laut yang dekat dengan Danau Dongting. Mereka diam-diam menunggu pertempuran ini berakhir. Jika danau itu hilang, maka mereka akan membaginya. Jika dua kekuatan lainnya kalah, hal ini akan menandakan kemunduran pada akhirnya,
yang berarti akan ada lebih banyak wilayah yang menjanjikan untuk direbut. Danau Dongting, dengarkan. Serahkan bocah manusia itu, Li Qiye, dan letakkan senjatamu sebagai tanda penyerahan diri. Kami mungkin memaafkanmu kalau begitu. Kalau tidak, danaumu akan hancur. Kepala desa dan Raja Wyvern secara pribadi memimpin ekspedisi ini. Bahkan sebelum pasukan besar tiba, mereka sudah mengirimkan permintaan ini ke danau. Dengan pengepungan yang membayangi mereka, semua orang di danau menjadi sangat tegang. Para leluhur di sini mengadakan pertemuan sepanjang malam. Klan Su, Lin, dan Hong sangat tidak senang dengan Hong Tianzu karena berkontribusi terhadap masalah ini. Bahkan bisa dikatakan mereka sedang geram. Di mata mereka, dia mengundang bencana ke danau. Awalnya, mereka ingin membuat perjanjian pernikahan dengan Wyvern dan desa Bloodshark. Perkembangan ini akan saling menguntungkan karena dapat memperkuat status dan kewenangan masing-masing. Namun, tidak ada lagi pernikahan, yang ada hanyalah permusuhan. Gemuruh. Pada hari ini, wilayah laut ini dipenuhi ombak yang dahsyat. Dua pasukan besar datang dari kedua sisi danau dalam gerakan menjepit. Di sebelah kiri adalah Wyvern dan di sebelah kanan adalah desa Bloodshark. Ini adalah pengerahan militer yang direncanakan. Pasukan Wyvern terdiri dari banyak ular raksasa yang terbang di atas permukaan. Ini adalah garis keturunan iblis laut yang dianggap sebagai keturunan naga sejati, darah naga sejati mengalir di dalamnya. Tentu saja, ini hanya mereka yang melebih-lebihkan nilai mereka sendiri. Penjelasan yang lebih masuk akal adalah nenek-nenek moyang mereka adalah seekor ular laut raksasa. Darah naga di dalamnya sangat tipis. Mengenai jenis naga apa itu, masih tetap berlaku. Oleh karena itu, murid-murid Wyvern terlahir sebagai ular laut. Setelah menjadi cukup kuat, mereka akhirnya mendapatkan bentuk humanoid. Memiliki bentuk humanoid saat lahir berarti garis keturunan mereka sangat mulia. Tentu saja, para penguasa negara ini bersedia mempertahankan wujud aslinya karena memiliki kekuatan bertarung yang lebih besar. Namun, hal ini sangat tidak menguntungkan untuk mewariskan garis keturunan mereka. Pada saat ini, seekor ular laut yang sangat panjang menyerupai naga raksasa berenang mendekat dengan momentum yang ganas, sepertinya 100.000 naga menari di langit. Pada saat yang sama, hiu darah membelah ombak yang menjulang tinggi. Masing-masing dari mereka cukup besar, sehingga terjadi gelombang pasang dengan setiap sapuan ekornya. Mereka memiliki gigi putih yang panjang dan tajam. Ketika mereka membuka rahangnya, gigi-gigi ini tampak seperti pedang, kilatan dingin mereka menimbulkan ketakutan pada penonton. Orang-orang tua berdiri di beberapa di antaranya. Ini semua adalah tetua dengan energi darah melonjak yang menjadikannya seolah-olah mereka ingin menghancurkan dunia. Danau Dongting, kami memberikan waktu 1 hari untuk menyerahkan Li Qiye dan menyerah atau menghadapi konsekuensinya. Sangguan Feiyan akhirnya menunjukkan dirinya dalam pasukan besar ini dengan lingkaran cahaya surgawinya. Dia melarikan diri dari klan Jian setelah menderita kekalahan total dan mampu bertahan hidup. Kali ini, dia kembali dengan bantuan. Dia tidak hanya ingin membalas dendam tetapi juga menggunakan kesempatan ini untuk mengubah Danau Dongting menjadi miliknya. Dia datang dengan persiapan kali ini dan sangat percaya diri. Bahkan jika Li Qiye dan danau itu lebih kuat dari yang diperkiraan, mereka akan tetap mati. Pengepungan di sekitar danau membuat emosi penonton berbeda-beda. Ada yang senang, ada yang kaget, dan ada yang punya motif tersembunyi. Tentu saja ada beberapa penonton yang menonton semata-mata untuk hiburan. Seseorang yang melihatnya sambil menyaksikan Danau Dongting dikepung, Sangguan Feiyan ingin menghapus kejahatan dari klan Jian. Li Qiye benar-benar kejam saat itu. Dia memang sangat kejam, dia bahkan berani membunuh selir raja yang mendalam. Sepertinya dia tidak peduli tentang apapun. Seorang master sekte iblis laut berkata, tetapi kali ini dia mungkin mengalami kesulitan untuk melarikan diri tanpa cedera, bahkan dengan perlindungan Danau Dongting. Kudengar Sangguan Feiyan tidak hanya datang dengan persiapan, dia juga membawa senjata Dewa Laut. Lebih penting lagi, saya beberapa mendengar rumor bahwa dia mampu menjanjikan penguasa hiu darah untuk datang dan secara pribadi menghancurkan danau itu. Penguasa hiu darah, manusia dan iblis laut mengotori setelah mendengar nama ini. Wah, dewa laut yang legendaris. Saat dia keluar, siapa yang mampu melawannya? Seorang yang melibatkan yang baru debut sangat kagum. Reputasi penguasa Bloodshark tersebar luas.
Banyak orang kaget mendengar nama ini. Hal ini terutama berlaku bagi para pemuda yang baru saja melakukan debut, mereka menganggap keberadaannya sebagai keberadaan yang tak terjangkau. Terlalu berlebihan untuk menemukan dewa laut, tapi dia tidak diragukan lagi kuat. Seorang teladan yang mengetahui apa yang terjadi saat itu menggelengkan kepalanya, ya, saya tidak dapat menyangkal bahwa dia kuat, tetapi dia tidak menjadi dewa laut saat itu. Trident akhirnya meninggalkannya. Bahkan jika dia bukan dewa laut, jika dewa asli tidak muncul, siapa yang bisa menghentikannya? Seorang pemuda berkata, saat penguasa berada di sini, Danau Dongting akan hancur dan Li Qiye akan mati, tidak apa-apa, manusia akan mengetahui konsekuensi melawan iblis laut di wilayah ini. Beberapa orang merasa kesal dengan retorika ini. Yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas, generasi selalu berubah. Lalu bagaimana jika penguasa Blood Shark itu kuat? Li Qiye adalah jenius terkuat di umat manusia. Dia telah mengorbankan miliaran ikan. Teming, mengalahkan Fei Yan dengan satu tangan dan mencapai Mei Yu sampai mati. Dia tidak akan terganggu oleh generasi muda. Manusia sudah lama lemah di dunia ini, namun mereka menaruh harapan besar pada Li Qiye, bintang baru di generasi muda. Jika dikatakan, manusia bisa menjadi kaisar abadi pada generasi ini, maka umat manusia akan memiliki status yang lebih tinggi. Mereka bahkan bisa menekan iblis laut di dunia ini. Jangan terlalu menyanjungnya. Setan laut muda yang tidak senang menjawab, semua orang di dunia tahu bahwa pohon meraklah yang melakukan pengorbanan, Li Qiye hanyalah pesuruh. Adapun dia menyakiti Nona Sangguan, itu hanya karena dia adalah orang yang tercela dan menyergapnya ketika dia tidak memperhatikan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melukai Dewa Raja seperti dia? Oh! Lalu bagaimana dengan Gongsun Meiyu? Dia membunuhnya dengan satu langkah, di mataku, dia pasti akan menjadi kaisar abadi berikutnya. Kultivator manusia tidak mundur, mungkin kalian para iblis laut takut dia menjadi seorang kaisar dan menindas kalian semua. Tanpa disadari, bentrokan kecil terjadi di antara para pemuda bahkan sebelum pertempuran dimulai. Manusia dan iblis laut tidak henti-hentinya. Para iblis laut muda yakin akan memenangkan Wyvern dan desa Blood Shark, sementara para manusia muda sangat yakin bahwa Li Qiye akan membunuh Fei Yan dan menghancurkan Wyvern. Sedangkan generasi tua yang diam, terutama sektenya yang paling dekat dengan Danau Dongting. Terlepas dari pemenangnya, perang ini mungkin akan menyebar ke mereka juga. Danau Dongting, ya, silsilah pewarisan dengan roh menawan mendengar berita ini. Seorang leluhur tersenyum dan dengan lembut menenangkan kepalanya, sudah terlalu lama, iblis laut mungkin lupa bagaimana danau itu terbentuk. Saat itu, di seluruh laut setan naga, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Namun kini, ketika kondisi danau sedang surut, semut-semut itu justru menginginkannya. Baiklah kalau begitu, biarkan mereka yang memimpin. Saya ingin melihat apakah danau itu masih bertahan dulu atau tidak. 100.000 tentara mengelilingi danau dalam waktu singkat. Alarm berbunyi di mana-mana di seberang danau, tidak masalah apakah para murid mau atau tidak, mereka harus bersiap untuk perang. Hong Tianzu membawa Hong Yujiao kembali ke danau semalaman. Tentu saja, Li Qiye juga bersama mereka. Danau telah memasuki kondisi waspada. Semua lokasi dijaga ketat dengan pos pemeriksaan yang tersebar di 18 dermaga yang penuh dengan murid yang berpatroli. 18 dermaga adalah fondasi danau terbesar serta benteng perlindungan mereka yang paling kuat. Semua klan besar memiliki bisnisnya di dermaga ini. Menurut hukum besi danau, dermaga dan gunung-gunung ini adalah milik danau itu sendiri dan tidak bisa menjadi milik pribadi. Untuk waktu yang lama, klan mematuhi kepercayaan ini dan mengatur danau bersama-sama. Namun, nenek moyang kemudian meninggalkan hukum besi untuk mendapatkan kekuatan lebih. Mereka membagi 18 dermaga dan pegunungan di dalamnya menjadi milik mereka sendiri. Dengan demikian, pembagian kekuasaan menjadi kacau dan berantakan. Terjadi perubahan kekuasaan sering, mengakibatkan danau hilang dalam kekacauan. Sejak saat itu, klan menjadi semakin terpecah belah dan mengikuti keinginan mereka sendiri. Dengan hanya mengakui diri mereka sendiri, banyak perjanjian dan perjanjian masa lalu dengan kekuatan lain tidak dapat dilaksanakan lagi. Setelah Hong Tianzu kembali, dia melihat banyak murid di sepanjang jalan. Namun, para murid memandang mereka dengan aneh. Beberapa bahkan menghindari kelompok itu seperti wabah.
Setelah melihat situasi ini, Tianzu merasa sangat negatif dan mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dia tahu masalahnya tidak menguntungkan. Bahkan junior seperti Hong Yujiao dan Nona Lin bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka juga menjadi sangat gugup. Hanya Li Qiye yang tersenyum tanpa peduli sambil berjalan santai melewati danau. Seorang murid dengan cepat memberitahu Nona Lin di sepanjang jalan, "Kakak senior Lin, paman senior telah memanggilmu." Setelah itu, Nona Lin berhenti untuk melihat ke arah Li Qiye dan Hong Tianzu. Nyatanya, hal ini tidak hanya terjadi pada dirinya saja, beberapa murid lainnya juga mengalami hal yang sama. "Saudara Su, leluhur ingin kamu kembali sekarang." Sebelumnya, banyak murid tidak tahu bagaimana memulai percakapan ini, tetapi setelah murid Lin mengambil inisiatif, mereka semua datang dan membuka mulut. Kelompok ini terdiri dari banyak murid hebat dari berbagai klan. Mereka datang bersama Hong Tianzu ke klan Jian untuk berteman dengan mereka. Murid-murid ini melirik Hong Tianzu saat ini. Mereka tidak bodoh dan tahu ada sesuatu yang salah. Dalam benak mereka, Hong Tianzu adalah master klan yang baik. Dia berambisi dengan visi yang besar, sehingga mereka bersedia mengikutinya. "Kalian semua harus kembali." Tianzu dengan lembut menghela nafas. Dia tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak mengungkapkannya secara eksplisit. Murid-murid ini mendengarnya beberapa saat. Nona Lin menggigit bibirnya dan diam-diam melirik ke arah Li Qiye. Pada akhirnya, dia mengumpulkan keberanian entah dari mana dan berkata, "Adik laki-laki, kamu kembali, aku belum akan kembali." Nona Lin dan Hong Yujiao adalah teman baik. Mereka tumbuh sebagai saudara perempuan, jadi ikatan mereka cukup dalam. Di momen penting ini, dia memilih untuk menghadapi badai bersama dengan Hong Yujiao. "Ya, saya bersedia mengikuti Master Sekte juga." Seorang kakak laki-laki lain berkata, "Kembalilah dan beritahu leluhur itu, jika danau telah mengambil keputusan, keputusan itu harus diumumkan kepada publik. Jangan lakukan kami sebagai pion demi keuntungan nenek moyang itu." Benar, kakak perempuan bukanlah objek, nenek-nenek moyang tidak bisa menjodohkan mereka dengan siapapun yang mereka inginkan. "Suatu hari, mungkin kitalah yang berikutnya." Seorang murid laki-laki juga menyatakan ketidaksenangannya. Beberapa murid merasa tertipu setelah mengetahui bahwa nenek moyang dari beberapa marga telah memutuskan secara pribadi pernikahan kedua gadis tersebut. Mereka tidak bodoh. Hari ini, mereka berdua, besok, bisa jadi mereka. Keputusan sewenang-wenang tersebut membuat mereka sangat tidak bahagia. Terlebih lagi, Hong Tianzu sangat menentang pernikahan ini. Ini adalah sesuatu yang jelas bagi mereka. Paling tidak, tuan mereka saat ini siap bertarung demi mereka. Namun bagi para leluhur, mereka menganggap pernikahan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Hal ini pasti menimbulkan kebencian di benak para murid cemerlang ini. "Ya, kami bersedia mengikuti klan master melewati kekacauan. Segala sesuatunya harus transparan dan tidak terputus dalam pertemuan rahasia. Kami bukan ternak." Semua murid lainnya sangat tidak senang. Setelah melihat pemberontakan tersebut, Li Qiye tersenyum dan berkomentar, "Tidak kembali tidak apa-apa." Mata kelompok itu berkumpul pada Li Qiye. Meskipun mereka belum terlalu lama mengenalnya, dia memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Sifatnya yang tak terpecahkan dan tegas telah menguasai hati mereka. "Ya, kami sudah memutuskan. Nasib Danau Dongting harus diputuskan oleh semua orang bersama-sama, tidak sedikit leluhur." Satu lagi murid setuju. Hong Tianzu dengan lembut menghela nafas setelah melihat ini. Dia tidak tahu apakah harus bahagia atau malang. Ia senang karena setidaknya generasi muda menentang generasi tua. Yang membuatnya sedih adalah bencana yang menimpa danau tersebut, namun para leluhur tersebut tetap berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungannya sendiri. Menguasai. Seorang murid laki-laki mendekat. Dia segera berbisik setelah melihat Hong Tianzu, "Tuan, Anda harus lari sekarang. Nenek moyang telah memutuskan untuk memecat Anda dan ingin menjadikan Anda sebagai tahanan rumah. Aku mendengar mereka secara pribadi mengatakan bahwa mereka ingin menyerahkanmu kepada Wyvern sebagai tanda permintaan maaf." Ekspresi Hong Tianzu merosot. Dia mengerti mengapa murid-murid sebelumnya memandangnya seolah-olah dia adalah wabah. Digulingkan adalah sesuatu yang dia rindukan, tapi diserahkan kepada Wyvern tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Setelah mendengar ini, para murid yang menemani Hong Tianzu menjadi marah.
Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Hong Yujiao dengan marah bertanya, para leluhur bertindak terlalu jauh. Apakah nenek moyang kita di Hong memiliki pendapat yang sama? Utusan itu mengangguk, nenek-nenek moyang kita juga telah menyetujui usulan ini setelah berdiskusi. Hong Yujiao dengan marah menyatakan, apakah mereka tidak punya rasa malu? Ayahku telah bekerja keras untuk klan meskipun dia tidak melakukan perbuatan baik apapun. Jika suatu kekuatan besar mengirimkan Master Sekte mereka sendiri ke kekuatan lain sebagai tanda permintaan maaf, bagaimana kita bisa menunjukkan wajah kita lagi di roh surga? Ini merupakan penghinaan terhadap reputasi umat manusia. Belum lagi musuh kita adalah Wyvern, biarpun itu adalah garis keturunan Dewa Laut seperti Roaring Khons, kita tetap tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ini adalah contoh keluhan yang akan menghentikan kita untuk mengangkat kepala kita lagi. Ya, kenapa kita tidak bisa melawan mereka? Murid-murid hebat ini menimpali, danau kita tidak lebih lemah dari Wyvern, jadi sebaiknya kita mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk melawan mereka. Sebagai salah satu dari 3 kekuatan besar manusia dalam roh surga, jika kita menyerah meskipun kita memiliki kemampuan untuk bertarung, kita akan menjalani kehidupan yang tunduk pada iblis laut mulai hari ini dan seterusnya. Seorang murid lagi berseru dengan marah, kali ini para leluhur bertindak terlalu jauh. Bahkan manusia gelandangan mempunyai tulang punggung lebih dari ini. Mengapa kita, sebagai kekuatan besar, harus berlutut dan menjilat sepatu musuh kita? Kemungkinan terburuknya, kami akan bertarung sampai mati agar mereka dapat melihat tekad kami. Hong Tianzu menghela nafas dan melirik Li Qiye untuk bertanya, bangsawan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Qiye berkata, pergilah ke ruang pertemuan. Panggil semua leluhur, pelindung, tetua, dan pengawas danau. Oke, kita akan pergi ke kamar. Hong Tianzu dengan tegas mengambil keputusannya. Baginya saat ini, hal ini tidak bisa dihindari, tidak ada jalan untuk kembali, jadi sebaiknya dia gagal semuanya demi kesempatan terakhir di danau itu. Ruang pertemuan digunakan untuk musyawarah dan pertemuan danau. Banyak keputusan masa lalu yang mereka negosiasikan dan putuskan di sini. Belakangan, seiring dengan semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan kekuasaan, ruangan tersebut semakin jarang digunakan. Para leluhur lebih memilih bernegosiasi secara pribadi dan mengambil keputusan sendiri dibandingkan berunding di depan umum. Ruangan itu bernuansa pedesaan, membuatnya tampak seperti dibangun di sebelah Danau Dongting. Seseorang dapat melihat seluruh danau sambil duduk di lobi. Sebuah plakat digantung di lobi utama dengan tulisan, melihat dengan jelas bulu halus musim gugur. Kata-kata sederhana ini sangat agung dan membuat jera. Hong Tianzu datang ke lobi utama, tetapi mereka segera dihentikan oleh para murid di sana. Apa, kamu ingin memberontak? Ekspresi Hong Tianzu menjadi gelap saat dia menjadi sangat menindas. Dia masih menjadi penguasa sekte danau saat ini dan memiliki status penting di benak para murid di sini. Para penjaga ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, Master Sekte, keputusan leluhur. Keputusan mereka. Tianzu dengan dingin berkata, saya telah mengambil peran sebagai ketua sekte dan bertanggung jawab atas Danau Dongting hingga hari ini, tidak apa-apa jika nenek-nenek ingin mengusirku, tapi suruh mereka datang menemuiku secara langsung. Para tetua dan pengawas akan menuliskan semuanya. Jika saya telah melanggar kepercayaan besi danau, maka saya akan menyerahkan diri saya pada pembuangan danau. Jika tidak, para leluhur harus memberi saya jawaban yang dapat diterima. Para murid ragu-ragu selama setengah hari, tidak tahu kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Di satu sisi adalah leluhur dan di sisi lainnya, Hong Tianzu. Pada akhirnya, Hong Tianzu menjadi marah dan berteriak, pergilah, mintalah leluhurmu dan anggota berpangkat tinggi untuk datang. Jika semua orang ingin menghakimi saya ingin mereka melakukannya di ruang utama di depan nenek moyang kita. Seorang murid dengan cepat menyatakan dan pergi melapor ke eselon atas. Ini jauh di luar rahasia mereka. Rombongan memasuki ruangan besar yang mampu menampung lebih dari 1000 orang. Di tengah ruangan ada sebuah kursi besar. Itu menyentuh perasaan kuno bagi para penonton. Yang lebih aneh lagi adalah ada ukiran burung gagak di belakangnya. Burung itu berdiri di sana dalam keadaan istirahat dengan mata istirahat. Ada banyak lukisan di sepanjang dinding. Orang-orang yang digambarkan sungguh luar biasa. Beberapa orang mengenakan baju besi dengan pedang panjang di tangan mereka.
Yang lainnya adalah cendekiawan dengan kipas berbulu mereka, dan lebih banyak lagi adalah pengendara yang mencoba melintasi gunung dan sungai. Lukisan-lukisan itu mengelilingi salah satu spanduk dengan sulaman rubah perak. Rubah ini tampak sangat realistis. Di atasnya ada tulisan, Indomitable. Para murid muda melihat sekeliling karena mereka jarang datang ke sini. Sementara itu, Tianzu tersenyum ajaib. Di luar upacara ketika ia dinobatkan sebagai ketua sekte, terdapat terlalu sedikit konferensi di tempat ini karena para leluhur lebih memilih bersekongkol dengan kelompok mereka sendiri daripada memedulikan gambaran menyeluruh. Li Qiye berdiri di depan kursi besar dan melirik potret-potret itu. Dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya sekali lagi, membangkitkan emosi dan mengubur kenangan dalam dirinya. Di sini ada banyak jenderal yang sudah tua, banyak prajurit yang dikuburkan. Spanduk itu sendiri menciptakan gelombang di dalam jantung. Itu pernah mewakili prestise yang tidak perlu ditanyakan lagi dan paukan yang gigih. Hah, aku tidak menyangka keputusan akhirku akan muncul di hadapan nenek moyang. Hong Tianzu mengintip ke potret itu dan memberikan senyuman ironis, agak lucu. Biasanya, tidak ada yang datang ke sini untuk beribadah dan memberikan penghormatan kepada nenek moyang, tapi sekarang, inilah kami. Para murid tidak menjawab. Mereka memahami bahwa ketua sekte tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan setelah putusan dibuat. Begitu nenek moyang dari klan mengambil keputusan, bahkan para tetua tertinggi pun tidak akan bisa berbuat apa-apa, apalagi tingkatan yang lebih rendah. Li Qiye tidak memberikan pendapatnya. Dia hanya melihat ke arah spanduk dan menatap dengan acuh tak acuh ke arah kelompok tersebut. Apakah ada di antara kalian yang tahu apa yang diwakili oleh spanduk ini? Anak-anak muda saling bertukar pandang. Mereka hanya tahu sedikit tentang nenek moyang mereka. Meskipun spanduk dipasang di sini, mereka tidak mengetahui maknanya. Tianzu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan ketidakpastian, saya mendengar nenek moyang kita membawanya kembali dari medan perang. Kami pernah memiliki legiun yang sangat kuat. Meski menjadi ketua sekte, dia masih belum tahu banyak tentang leluhurnya yang lebih tua. Faktanya, sejak klan mereka memutuskan untuk meninggalkan kepercayaan besi dan menghapuskan serikat pekerja, mereka tidak lagi membesarkan nenek moyang. Bagaimanapun, merekalah yang memilih untuk tidak menaati hukum lama. Lebih dari sekedar kuat, Li Qiye melihat ke arah spanduk itu dan dengan datar berkata, Batalion Gigih dari Legiun Rubah Perak terkenal karena kelicikannya dan memiliki banyak kelebihan yang luar biasa. Mereka pastinya termasuk yang teratas dari semua batalion terkenal yang ada. Spanduk ini melambangkan prestise tertinggi nenek moyang Anda. Di bawah simbol ini, mereka berperang di seluruh 9 dunia dan berperang melawan Dewa Sejati dan Legiun Kaisar Abadi lainnya. Bahkan tempat yang tidak menyenangkan pun tidak dapat menahan serangan mereka. Mereka berperang melawan Legiun Kekaisaran. Para pemuda menjadi terbelalak dan terkejut setelah mendengar ini. Ya, mereka berperang melawan Legiun Kekaisaran. Li Qiye dengan acuh tak acuh melanjutkan, di masa lalu, salah satu Legiun Kekaisaran menganggap diri mereka tak tersentuh dan memprovokasi prestise tertinggi karena mereka pikir mereka bisa bertarung melawan Legiun Rubah Perak. Nenek moyang Anda secara pribadi mengajukan diri untuk berperang. Setelah 10 kemenangan, mereka menaklukkan kota Kekaisaran dan memaksa kavaleri Kekaisaran meninggalkan roh surga. Pada akhirnya, bahkan Kaisar Abadi ini secara pribadi mengakui bahwa prestise Rubah Perak tidak boleh terprovokasi. Di 9 dunia, siapa yang masih mengetahui tentang Batalion Indomitable dan kelicikan mereka? Memenangkan kemenangan meski jumlahnya lebih sedikit, mereka ahli dalam penyergapan secepat kilat. Li Qiye mengakhirinya sambil menghela nafas. 10 kemenangan dan menaklukkan kota Kekaisaran. Hong Yujiao kehilangan kata-kata. Dalam pikiran mereka, Kaisar Abadi tidak terkalahkan. Sementara itu, pasukan mereka merupakan perpanjangan dari keinginan mereka yang tiada taranya. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menyapu dengan cara yang tidak ada duanya. Namun hari ini, mereka mengetahui bahwa nenek moyang mereka pernah mengalahkan Legiun Kekaisaran. Membayangkan gaya dan semangat gigih nenek-nenek moyang mereka saja sudah membangkitkan rasa kepahlawanan dan kebanggaan mereka. Mereka bisa membayangkan pemandangan nenek moyang mereka mengendarai mobil mereka melintasi tanah yang megah. Mereka tidak pernah mengetahui prestise dan kekayaan yang dimiliki nenek moyang mereka yang pernah menghalangi 9 langit dan 10 bumi. Bersambung.